Dengan 500.000 dari menjual ginjal ini. Penyakit seperti asap ini bisa disembuhkan. Seperti asap. Hahaha. Kamu bilang, jika Ye Feng tahu kamu berpura-pura sakit, pasti dia akan marah sampai muntah darah. Meskipun dia tahu, lalu bagaimana? Dia tetap akan seperti anjing yang datang saat dipanggil dan pergi saat disuruh. Hahaha. Kamu. Kalian. Luyan, kamu bilang padaku kamu sakit parah. Biaya operasi butuh 500.000. Kamu sedang menipuku. Atau kamu berpura-pura tidak tahu. Aku masih bisa bertahan. Dengan kamu di sampingku jadi pengikut setia. Hahaha. Ruyan. Selama ini aku telah membuka hati untukmu. Aku bahkan rela menjual ginjal demi kamu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu punya hati nurani. Jujur saja, aku beritahu kamu. Semua yang Ruyan ambil dari kamu. Sebenarnya semuanya milikku. Aduh. Kamu? Apa sih kamu? Tidak. Hanya mengambil sedikit barangmu saja. Laki-laki dewasa kok pelit begitu. Orang sampah ini, uang yang dia pegang juga nggak ada gunanya. Xian Xuan, pegang ini. Kembalikan padaku, hahaha. Kembalikan uangnya padaku, ha. Haha. Aku mau beritahu rahasia. Ibumu sebenarnya sakit. Hahaha. Apa katamu? Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun atas hal ini. Hanya dirimu sendiri yang harus disalahkan. Kamu rela menjadi seseorang yang benar-benar. Haha. Oh tidak. Ini sih. Siapa? Bajingan, hahaha, aku akan melawanmu. Aku pergi. Hahaha. Aku mengalah. Jika ada kehidupan selanjutnya. Anak muda keluarga Ye yang terhormat ini juga berani menjadi Chen Shimei dan Liu Shisun. 200 juta untuk hubungan asmara. Aku ini telah bereinkarnasi. Langit itu adil. Sungguh-sungguh aku telah bereinkarnasi. Kembali 3 tahun yang lalu. Saat investasi 200 juta ke grup Liu dilakukan. Dalam kehidupan ini aku tidak akan lagi menjadi pelekor. Aku tidak hanya akan mengubah diriku sendiri, tapi juga takdir kematian menyedihkan ibuku. Juga harus membuat Liu Ruyan Dan pasangan bajingan Zhang Mingxuan membayar harga. Ayo, datang sedikit ke sini. Chen Shen. Setelah aku menginvestasikan 200 juta, mengundangmu untuk menonton film. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaan. Sayangnya, orang pertama yang memakan aku. Mingxuan, kamu kelelahan karena perjalanan. Baru pulang dari luar negeri, sudah kurus karena kelaparan. Ayo. Steak ini. Barang-barang ini. Saya sering makan di luar negeri. Sudah bosan. Aduh, kamu makan apa saja jadi kurus ya? Rokok. Ye Feng sebagai presiden grup Y, mengundang kita makan. Masih berencana untuk berinvestasi padamu. Kalau kamu tidak suka dia, jangan di depan dia. Bersikap mesra dengan pria lain. Aku dan Ye Feng tidak ada hubungan apa-apa. Dia yang mengejar aku secara sepihak. Aku juga belum setuju. Apa dia tidak boleh? Kalau aku ada pria lain di sisiku. Lagi pula, kalau dia benar-benar menyukaiku, seharusnya dia ingin aku bahagia, dan bukan atas nama suka. Membatasi kebebasan berteman saya. Benar kan? Tenang saja, Ye Xiao memiliki hati yang luas. Tidak akan mempermasalahkan hal-hal kecil ini. Di kehidupan sebelumnya, kalian membuat keluargaku hancur. Di kehidupan ini, aku ingin melihat kalian memusnahkan diri sendiri. Tentang saya dan Liu Xiao, sebenarnya tidak ada hubungannya. Dia ingin memberi minum kepada siapa? Oh iya, benar. Nanti aku mau pergi jalan-jalan dengan sahabatku. Malam ini aku nggak bisa nemenin kamu nonton film. Ah iya. Ruyan tertarik dengan tas baru. Sedang bersiap membelinya. Jalan-jalan itu bohong. Yang sebenarnya dia ingin kencan sama Zhang Mingxuan. Di kehidupan sebelumnya, aku ditipu kayak orang bodoh. Ah, ada lagi. Ini adalah kontrak 200 juta dari keluarga Liu. Cepat tanda tangani. Kami sedang terburu-buru, ya. Kalau begitu kalian pergi berbelanja saja. Saya akan menginvestasikan untuk keluarga Liu. Masalah 200 juta ini, biarkan saja. Ye Feng, bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu jelas tahu, kontrak 200 juta ini. Bagi saya, keluarga Liu sangat penting. Hal yang sudah kamu janjikan. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Jika Ye Feng tidak berinvestasi di keluarga Liu, rencanaku mungkin akan terpengaruh. Iya, bagaimana bisa semuanya dibiarkan begitu saja? Ye Feng tidak dapat dipercaya. Yang dirugikan adalah reputasi keluarga Ye.
Nona Liu, menurutmu, mengapa saya harus berinvestasi di keluarga Liu? Bukankah karena dia tertarik dengan uang keluarga Liu, menganggap masa depan cerah? Dalam hidupku sebelumnya, aku bagaimana bisa menganggap remeh orang bodoh seperti ini? Keluarga Liu kalian sudah hampir bangkrut. Kalau bukan karena aku menghalangimu, para kreditur tak mungkin sudah membagi habis keluarga Liu kalian hingga tuntas. Lagi pula, masa depan cerah. Keluarga Liu saja pantas apa? Ruyan, kalau tidak, kamu nonton film sama camilan malam, juga tidak akan kehilangan daging. Dia cuma cemburu. Kalau begitu, aku ini kan harus berlutut minta-minta. Ye Feng, aku dari keluarga Liu, memang sangat membutuhkan kontrak ini. Aku sangat berterima kasih karena kamu bisa membantu saat susah. Tapi malam ini aku memang ada urusan. Tidak bisa menemanimu. Tapi jika kamu menandatangani kontrak proyek 200 juta ini untukku, aku bisa membuat pengecualian dan membawamu pulang. Ye Feng mengantar Ruyan pulang. Ini adalah kesempatan langka. Banyak orang ingin mengantar tetapi tidak punya kesempatan. Kali ini si penggoda memang belajar pintar, mengundurkan diri untuk maju. Berkata dengan sengaja ingin menarik investasi. Tapi penggoda tetaplah penggoda. Jika Ruyan sudah mengalah, apa kamu masih bisa menyelesaikan masalah ini? Maksud kalian adalah, saya menghabiskan 200 juta hanya untuk mengirim seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan saya kembali ke rumahnya. Apakah saya yang gila ini? Atau kalian yang gila? Ye Feng, sebaiknya kamu jangan membuatku marah. Kalau tidak nanti. Tapi 200 juta kacang kenari itu saja tak cukup untuk membuatku terpesona. Banyak anak kaya di timur laut ini. Nona Liu, tidak ada salahnya mencoba. Lihat saja siapa yang bodoh. Mau memberi 200 juta untuk mengantarmu pulang. Maafkan aku jika aku terus terang. Investasi keluarga Ye tidaklah bagus. 200 juta untuk investasi di keluarga Liu. Hei. Ye Feng, apa kamu menganggap aku apa? Kali ini kamu benar-benar membuatku marah. HMPH. Ruyan. Ye Xiao, kita janjian lagi lain kali ya, Ruyan. Masih ada waktu. Hutang kita akan dihitung perlahan-lahan. Liu Ye, apa yang aku berikan padamu sebelumnya? Akan aku ambil kembali 10 kali lipat. Ruyan, kamu pergi begitu saja. Nanti Ye Xiao bisa marah. Tenang, tidak sampai 3 detik. Ye Feng pasti akan mengejar dan minta maaf padaku. 321. Ruyan. Ye Feng, kali ini apapun yang kamu katakan, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Kecuali kamu membelikan aku McLaren yang paling aku inginkan. Untukku. Ah, di mana Ye Feng? Dia tidak mengejar. Kamu selalu pakai trik yang sama. Kalau begitu, Ye Feng bukan orang bodoh. Kenapa aku selalu tertipu lagi? Bagaimana bisa seperti ini? Kamu selalu patuh padaku. Sampai kamu merasa tidak mau lagi menjilat. Kalau Ye Feng tidak memberi uang kepada Liu Ruyan, bagaimana aku melayaninya? Ruyan, mungkin kamu sebaiknya nonton film saja sama Ye Xiao. Dia cuma marah karena kamu, bukan karena dia tidak mencintaimu lagi. Jadi, tetap saja dia penggemar setia, kan? Kadang-kadang perlu memberikan sedikit keuntungan untuk menggantungmu. Dengan cara itu bisa bertahan lama. Tidak mungkin aku mau makan bersamanya. Itu sudah menjadi anugerah terbesarnya. Bagus sekali, 1 mundur 5 maju. Iblis. Harus membuatku melihat. Kau tidak layak. Seperti asap. Ye Feng marah karena aku, kan? Kalau begitu, aku sebaiknya menjauh darimu. Supaya tidak mempengaruhi investasi dokter baik keluarga Liu. Aduh, Ming Xuan. Jangan dengarkan omong kosong Jiao Jiao. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini karena Ye Feng yang pelit. Seorang pria besar yang sangat perhitungan. Aku selalu menganggapnya sebagai kakak. Hanya kakak, tanpa Ye Feng ini. Aku masih punya ribuan Ye Feng lainnya. Yang mulia. HMPH, selalu bilang tidak suka Ye Feng. Tapi tidak menolak kebaikan yang dia berikan padamu. Ini orang-orang beracun. Masih berhubungan mesra dengan Zhang Lingshan. Pria kecil tanpa kekuasaan dan pengaruh seperti ini. Apa yang bisa dipercaya darinya? Pada akhirnya, bukankah aku yang harus membereskan kekacauan ini? Ye Xiao, jangan marah. Ruyan hanya belum memikirkannya dengan baik. Nanti ketika dia memikirkannya, dia akan menerimanya. Aku akan membantumu untuk meyakinkannya. Hang. Kira aku sudah kecanduan jadi penggoda, ya? Anak durhaka. Ah, kamu.
Memberikan 200 juta kepada orang yang bernama Liu itu. Kenapa kamu tidak memberikan seluruh keluarga Ye kepadanya? Tunggu. Bu, aku tidak mengeluarkan uang. Lepaskan dulu ya. Lepaskan dulu. Ibu, aku sudah sangat merindukanmu. Lepaskan aku. Kamu bilang ini sebenarnya bagaimana? Bu, saya benar-benar tidak memberikan dia 200 juta. Wanita seperti apa yang tidak bisa saya temukan? Lagi pula, kontrak itu sudah saya robek. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja. Bocah sialan ini tidak sakit. Tetap saja, harus segera mencarikan dia istri. Kamu bilang kamu sudah cukup dewasa. Sudah saatnya kamu. Bibi. Kak Yefeng. Sudah lama tidak bertemu. Aku sedang berbicara denganmu. Loh, maaf. Ada urusan mendesak di kantor, jadi aku datang terlambat. Aduh. Ayo. Sudah makan. Lu Yun Xiao. Setelah keluarga Ye bangkrut terakhir kali, gadis ini yang mengeluarkan semua tabungannya, membantu keluarga Ye bangkit kembali. Tapi aku sama sekali tidak tahu menghargai. Aku hanya menganggap dia sebagai pengganti Liu Ruyan. Kamu hanya pengganti Rulian. Akhirnya kamu melakukan sesuatu. Kamu sakit apa sih? Anak-anak sudah datang, berikan mereka perhatian. Oh Yu King. Lama tidak bertemu. Ada urusan mendesak di perusahaan aku. Saya harus pergi dulu ya. Kalian ngobrol saja. Kalian ngobrol. Haha. Di kehidupan sebelumnya, saya terobsesi dengan teh hijau Liu Yan. Mengabaikan ini. Gadis yang benar-benar baik untukku, anak perempuan Di kehidupan ini, saya pasti akan memperbaiki kesalahan di kehidupan sebelumnya. Terhadapmu. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Di kehidupan sebelumnya, saya hanya sibuk memberi uang kepada Liu Yan. Di dunia ini, aku ingin menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Menghabiskan uang untuk orang yang benar-benar peduli padaku. Hidup untuk diriku sendiri. Kalau begitu, kita pergi ke dealer mobil lihat-lihat. Baik, aku setuju. Kamu pergi. Pergi. Wow. Bukankah itu Tuan Ye yang terkenal? Tuan Ye, kamu juga datang melihat mobil. Ini adalah... Siapa lagi? Sekretaris yang ikut membelikan mobilnya. Masih beli mobil hahaha. Pasti dia mendengar saya ada di sini. Bersikap sengaja seolah-olah bertemu. Membawa seorang wanita. Hanya ingin menarik perhatian saya. Hanya trik kecil saja. Ruyun. Ye Xiao sudah menyerahkan segalanya untuk mencarimu. Kalau tidak, berikanlah dia kesempatan. Baiklah. Karena kamu datang jauh-jauh mencariku, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku baru saja melihat sebuah mobil. Asalkan kamu membantuku membelinya, aku akan dengan enggan mengampunimu. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Mingxuan tidak tahu angin apa yang menerpanya. Menghancurkan lambang mobil Rolls-Royce. Atau aku yang harus mengganti lebih dari 10 juta. Di kehidupan ini, aku ingin melihat seberapa banyak yang kalian miliki. Cincin Ocean Star yang kamu suka, Ruoyan. Aku sudah membelinya untukmu. Oh, sangat perhatian. Aku baru saja melihat McLaren itu. Kau pergi beli saja unitnya. Oh iya, baru saja Mingxuan. Tidak sengaja. Merusak logo mobil Rolls-Royce orang. Kamu bayar saja semuanya. Baiklah, saya mau pergi berbelanja dengan Mingxuan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu datang begitu terlambat? Temanmu merusak logo mobil kita. Bisa sedikit mengerti tidak? Maaf, saya lupa passwordnya. Baiklah. Kalau begitu, kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. Haha, aduh. Aku bilang kan, Ye Feng tidak bisa lepas dariku. Asal aku menggerakkan jari kelingkingku saja. Dia langsung seperti anjing. Langsung datang mendekat. Anjing penggoda memang penggoda. Kelompok Yesi di tangannya. Benar-benar sia-sia. Aduh, Mingxuan. Nanti kamu juga pilih satu mobil yang kamu suka. Biarkan Ye Feng yang bayar ya. Lupakan saja, Ruyan. Aku kan orang luar. Bagaimana mungkin Ye Feng mau mengeluarkan uang untukku?
Aduh, ini baru permulaan. Dia tidak bisa tanpa aku. Jangan bilang, hanya menghabiskan sedikit uangnya. Bahkan jika aku bilang biarkan dia memberiku ginjalnya, dia pasti akan memberikannya tanpa ragu. Kalau tidak, dia akan kehilangan aku. Hidupnya jadi tidak ada kesenangan. Jadi kita konsumsi bersama. Inilah Kak Ye Feng. Kakak suka yang ini, Liu Ruyan. Kelihatannya. Sekretaris Luo, berikan kartu militer tambahan yang saya berikan kepada Liu Ruyan. Kepada saya dan juga, buatkan saya satu daftar hadiah yang saya berikan kepada Liu Ru yang selama bertahun-tahun. Liu Yan, ini bukan milikmu. Semua harus dikembalikan. Kedatangan Anda sangat mengesankan. Anda ingin Audi atau BMW? Matamu buta. Kamu pikir sahabatku hanya pantas mengemudikan Audi? Mobil BMW itu sampah. Kami punya banyak uang. Kamu tahu ini siapa? Putri dari grup Liu, Liu Ruyan. Hanya Maybach. Mobil mewah kelas atas seperti Rolls-Royce. Hanya cukup untuk memenuhi identitasnya. Oh, berapa banyak? Melihat Rolls-Royce ini perlu verifikasi dana. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak mampu membayar? Percaya tidak, aku akan laporkan kamu. Nyonya dan Tuan, silakan ke sini. Tuan dan Nyonya, ada yang bisa saya bantu lagi? Yusia, aku dengar dari ibuku bahwa perusahaan kalian baru mulai. Juga tidak ada mobil untuk digunakan. Kalau begitu, pilih saja mobil ini sesuka hati. Aku yang bayar. Anggap saja ini sebagai investasiku untuk perusahaan kalian. Kak Ye Feng, aku. Ini untukmu. Kamu ambil saja. Aku tidak suka orang menolakku. Baiklah, kalau begitu. Silakan masuk. Bermain dengan perasaanku. Menekan perusahaanku. Aku akan membuat kalian bermain denganku. Ternyata mobil ini mewah. Kenyamanannya meningkat pesat. Terima kasih padamu, Ruyan. Seumur hidupku baru bisa naik Maybach. Sayang, oh tidak. Mobil ini juga lumayan bagus. Ayo kita lihat McLaren lagi. Lagi pula Ye Feng akan membayar. Saya manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Bergaya tidak berlebihan. Kan? Wah, memang tidak salah lagi ini Rolls-Royce. Kualitasnya. Desainnya. Logo Rolls-Royce ini juga tidak terlalu bagus. Sudutnya kurang baik. Siapa yang bisa datang untuk memotret saya? Tuan. Anda tidak bisa naik mobil. Anda ini. Bukankah Anda baik-baik saja? Kenapa Anda memanjat ke atas mobil? Anda tahu seberapa mahal mobil ini? Kenapa Anda terburu-buru? Bukan berarti tidak membayar. Apa Anda gila? Anda sudah menggores mobil saya. Meneyer, seseorang sengaja merusak Rolls-Royce. Kau cepat datang ke sini. Aku segera ke sana. Kau lapor polisi dulu. Hanya sebuah goresan saja. Apa sih yang begitu serius? Perlu sampai lapor polisi. Mobil ini bisa dilihat oleh Ming Xuan. Itu adalah kehormatan bagi mobil ini. Kalian merusak kunci mobil. Kalian masih merasa benar. Kalian ini sengaja merusak harta orang lain. Jumlahnya sangat besar. Kalian tunggu saja di penjara. Sudahlah, hanya sebuah mobil tua. Membesar-besarkan masalah. Kalau perlu, aku akan beli mobil ini saja. Ini adalah Rolls-Royce Phantom. Setelah keluar, harganya setidaknya 89 juta. Bisa beli begitu saja. Wanita ini siapa? Bagus sekali ya. Aku kira paling-paling hanya ganti rugi untuk perbaikan. Tapi dia langsung membelinya tanpa ragu-ragu. Banyak orang kaya. Kenapa aku nggak bisa jadi salah satu dari mereka? Kalian ini. Hahaha. Nyonya yang terhormat. Baru saja yang Anda katakan itu benar. Anda yakin ingin membeli mobil ini? Mobil Ruyon ini. Tak apa-apa. Ini cuma beberapa uang saja. Oh iya. Tidak hanya mobil ini. Masih ada mobil ini juga. Ini, aku mau semuanya. Hari ini kita pakai ini. Besok pakai yang ini. Kita bergantian mengemudi. Aku kira mobil Phantom ini sudah puncaknya. Tapi ternyata masih ada yang lebih keren lagi. Seberapa mewah si gadis ini sebenarnya? Beli mobil mewah sebanyak ini, matanya tidak berkedip. Walaupun sedikit kekurangan, dia tetap mau beli mobil. Tapi belum tentu dia mau kehilangan begitu banyak uang. Ah, sudahlah. Aku lihat kamu cuma main-main saja. Ye Feng berani tidak mendengarku. Aku suruh dia keluarkan berapa uang. Hanya satu kalimat saja.
Dan aku sengaja tidak mau memberitahu dia uangnya. Untuk menghukumnya, hanya bisa memikirkan 2 miliar orang. Tapi sudahlah. Semua mobil ini aku ambil semua. Silakan hitung harganya. Saya mau semua mobil ini. Silakan hitung harganya. Baiklah. Cepatlah, saya sedang terburu-buru. Tuan dan Nyonya. Total harga semua mobil ini adalah 17,7 juta. Angka ini tidak baik. Saya rasa 18 juta. Astaga. Saya baru pertama kali melihat. Membeli mobil masih bisa menawar balik. Sungguh berani sekali. Sungguh iri dengan pria ini. Setidaknya menghemat 30 tahun usaha. Itu belum lagi. Seumur hidup tidak perlu berjuang lagi, kan? Kamu yakin 18 juta tidak masalah? Maksudmu apa? Kamu pikir aku orang yang tidak punya uang? Masih ada orang yang suka berpura-pura kaya. Hei, itu salahku. Aku terlalu meremehkan orang. Liu Yan, silakan berpura-pura saja. Semakin besar pura-puranya, semakin parah jatuhnya. Ming Xuan, maafkan aku membuatmu tertawa. Orang-orang desa di dalam negeri ini selalu terlalu memandang materi. Justru kehilangan banyak kesenangan. Apakah kamu tadi tidak suka melihat mobil ini? Baru saja mulai bergerak. Kita harus benar-benar menghancurkannya. Diam. Apa? Sekarang aku harus lihat. Bagaimana kalian mati? Sudah selesai. Nyonya Liu. Di sini pembayaran. Kita transfer atau bayar pakai kartu? Ye Feng. Ayo ikut aku beli tiket. Ye Feng, aku sedang bicara denganmu. Apa kamu tuli? Ngomong-ngomong, kamu belum mendapatkan itu. Aku memaafkan janjimu. Benarkan? Bukankah kamu selalu mengincar tubuhku? Selama kamu membayar, aku akan dengan berat hati memberi izinmu untuk menggenggam tanganku. Manajer, cepat gesek kartu ya. Tolong simpan lagi 2 juta untuk biaya perawatan. Biar bulat. Nona Liu, begini. Biaya perawatan ini harus atas nama asli. Setelah disimpan, tidak bisa dikembalikan. Bagaimana? Mau dipikirkan lagi? Maksudmu apa? Saya sudah membeli mobil seharga puluhan juta. Masih kurang 200.000 ini. Nona Liu, total pengeluaran kita kali ini adalah 20 juta. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Ye Feng, kamu bodoh. Sedang apa? Tidak ada sedikit pun kepekaan. Cepat datang dan bayar. Bayar? Bayar apa? Bayar. Saya bayar apa? Apa maksudmu? Cepat bayar. Kontrak ini kalian yang tanda tangani. Mobil ini ditangani oleh Zhang Wenxuan. Saya di sini tidak mengeluarkan uang. Saya hanya minum secangkir teh. Kenapa saya harus bayar? Oh, benar, saya lupa. Minum teh juga harus bayar, kan? Tidak perlu. Teh di toko kami semuanya gratis. Jadi, maksudnya saya tidak perlu membayar, kan? Astaga, saya baru ingat. Saya bilang ya, ini adalah perwujudan dari grup Y. Ye Feng, si pemuda Y. Dengar-dengar dia sedang mengejar putri keluarga Liu. Tutup mulutmu. Yang meminta uang dari pemuda Y. Jangan-jangan itu Liu Ruyan, ya? Oh. Saya bilang kenapa begitu masuk langsung beli mobil ini. Beli mobil itu seolah-olah bukan uang sendiri. Awalnya mengira dia seorang wanita kaya. Ternyata dia hanya seorang penggali. Kalau hanya menggali sendiri sih tidak apa-apa. Membawa cahaya bulan putihnya untuk beli mobil. Bisa-bisanya minta pelamar yang membayar. Tagihan sampai jutaan, berani sekali buka mulut. Sungguh tidak tahu malu. Kalian semua diam saja. Aku yang minta Ye Feng membayar. Itu berapa banyak hadiah yang didapat. Kalian ini para penjahat masyarakat. Kalian tahu apa? Kalian masih menganggap aku seperti dulu, ya. Tapi tidak apa-apa. Aku ingin melihat bagaimana kalian melakukannya. Aku hanya tahu bahwa membeli barang itu harus membayar. Nona Liu, silakan bayar. Nyonya Liu, tolong bayar secepatnya. Kalau tidak, aku terpaksa memanggil polisi. Kamu akan masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara, seperti asap. Aku masih punya cita-cita yang tinggi. Kalau masuk penjara, hidupku akan hancur. Pikirkan cara. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya dengan baik. Ye Feng, aku tanya sekali lagi. Apakah uang ini kau berikan atau tidak? Jangan coba-coba bermain-main denganku. Kalau kau benar-benar membuatku marah, aku tidak akan menghiraukanku lagi. Masih ada hal baik seperti ini. Masih berangan-angan agar aku jadi Wandatou. Aku bilang padamu, uang ini, siapa yang tanda tangan kontrak, siapa yang bayar. Bagaimanapun juga, aku tidak akan memberi 1 sen pun. Bagus ya, Ye Feng. Kamu sangat baik. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, itu tidak ada gunanya.
Bukan, bukan, bukan. Rokok tidak boleh. Kau cepat minta uang dari Ye Feng. Kalau tidak, kita benar-benar akan dipenjara. Kalau sampai dipenjara, hidupku akan hancur selamanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya permainan Ye Feng yang ingin menarik perhatian kita. Lagi pula, bagaimana mungkin aku menaruh semua harapan pada Ye Feng? Ye Feng, kau tidak mungkin berpikir. Kamu pikir bisa mengendalikan aku tanpa membayar. Kamu benar-benar berpikir aku adalah wanita materialistis seperti itu. Ancamanmu yang sengaja ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Sebenarnya, aku ingin memberimu kesempatan untuk berbaik hati. Tapi sayangnya, kamu tidak memanfaatkannya. Jadi, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Dan gesek kartu. Hai. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu bilang, kartu kamu ada puluhan juta, kan? Bagaimana mungkin saldo tidak cukup? Kartu ini jelas punya puluhan juta. Bagaimana mungkin saldo tidak cukup? Pasti mesin kalian yang bermasalah. Mesin ini baru saja diperbarui. Tidak mungkin ada masalah. Pasti mesin ini yang bermasalah. Saldo di kartu ini jelas ada puluhan juta. Kamu cepat pergi sana. Saldo tidak cukup. Wah, Saldo tidak cukup. ini. Nyonya Liu, kartu ini benar-benar tidak punya uang. Saya sarankan Anda mengganti kartu untuk pembayaran. Iya. Kartu ini jelas-jelas diberikan oleh Ye Feng. Dia bilang di kartu ini ada puluhan juta yang bisa dihabiskan sesuka hati. Aduh, tadi baru saja bilang. Saya tidak akan memaafkanmu lagi. Sekarang gila-gilaan minta Ye Xiao untuk membayar. Orang ini benar-benar tak terkalahkan. Di hutan ini, ada berbagai jenis burung. Seperti dia yang tidak tahu malu seperti ini. Saya benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya lihat ya. Pasti Ye Xiao akhirnya sadar. Membekukan kartu. Mobil ini hancur. Kontrak sudah ditandatangani, uang tidak bisa diambil. Sepertinya ada yang akan masuk penjara. Jika ada urusan, datanglah padaku. Mencabut lidah itu bukanlah kemampuan. Ye Feng, lihatlah, Ming Xuan begitu maskulin. Tidak seperti kamu yang kecil hati. Masih sengaja membuatku malu di depan umum. Apa aku hanya menolak ajakannya nonton film? Seorang pria besar, menghitung-hitung hal kecil seperti ini. Bahkan membekukan kartuku. Apakah kamu masih bisa disebut pria? Aku hanya bisa membekukan kartuku sendiri. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Kartu Nona Liu sudah dibekukan. Oh, benar juga. Ternyata Nona Liu menggunakan kartuku. Aku menggunakan kartumu karena menghargaimu. Ye Feng, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Asalkan kamu memberikan uangnya, aku bisa tidak marah. Seperti orang yang mengagumi. Asalkan diberi jalan, langsung akan mengikuti. Aduh, semua ini karena hati terlalu lembut. Ruyan, kalau tidak, kamu bisa merendahkan diri sedikit di depan Ye Xiao. Nonton film bersamanya juga tidak akan kehilangan apa-apa. Kalau begitu aku jadi barang dagangan. Dia benar-benar mengira punya sedikit uang. Bisa bersikap sembarangan. Perempuan murahan, meski bersikap manis, tetap akan pergi. Proses untuk Ye Xiao sudah selesai. Mobilnya bisa Anda bawa kapan saja. Ini kunci mobil Anda. Ini kartu Anda. Sungguh melelahkan, itu Gu Yunxiang. Nona Gu baru saja menerima telepon. Sepertinya itu urusan pekerjaan. Aduh. Kamu lihat, ini kan tetap saja patuh memberikan uang. Orang yang terlalu mengagumi tidak bisa diberi wajah baik. Kalau tidak, akan jadi masalah besar. Apa mungkin Ye Feng sudah sepenuhnya ditaklukkan? Sampai-sampai mau memberikan perhatian kepada objek ambigu Sang Dewi. Menghabiskan uang. Menjadi pengikut sejati seperti ini memang langka. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak. Aduh. Aku kira kamu benar-benar punya prinsip. Tidak disangka. Di mulut bilang tidak mau beli. Tapi diam-diam. Senyap-senyap membiarkan orang lain membayar. Aduh. Penggoda itu memang penggoda. Benar-benar menjengkelkan. Hahaha. Bukan begitu. Ini Liu Ruyan. Sebenarnya apa yang dia berikan kepada Ye Xiao? Ramuan pengikat hati. Sampai membuat Ye Xiao begitu manis. Ye Xiao bingung. Apa bagusnya perempuan ini? Di dunia ini banyak gadis baik. Kenapa harus gantung diri di pohon ini? Iya, ini Liu Ruyan. Jelas-jelas dia menganggap Ye Xiao sebagai orang yang dirugikan. Bisa-bisanya dia tahan. Ye Feng, meskipun kamu beli barang ini, aku tidak akan memaafkanmu. Refleksikan dirimu dengan baik. Serahkan kunci mobil padaku. Aku mau jalan-jalan sama Ming Xuan. Serahkan kunci mobil padaku. Aku mau jalan-jalan sama Ming Xuan. Selesai. Jangan-jangan dia mengira mobil ini dibeli untuknya. Liu Ruyan. Kamu ingin kunci mobil ini? Jangan banyak bicara yang tidak perlu. Kamu mengganggu waktuku. Aku bisa tidak mempermasalahkanmu. Tapi, jika kamu mengganggu waktu Ming Xuan, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu,
jika aku tidak memberikan. Tidak akan memberikan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Ye Feng, bisakah kamu jangan lagi menggunakan cara-cara kecil untuk menarik perhatianku? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu seharusnya diam-diam berbuat dan diam-diam mendoakan menantu kita. Iya, benar. Ye Feng, Ruyan bukan sembarang orang yang menerima hadiah. Kalau orang lain ingin memberi hadiah, mereka tidak punya tempat untuk memberikannya. Kamu bisa beli hadiah untuk Ruyan. Kamu harus bersyukur. Cepat kasih kunci mobilnya. Iya, Ye Feng, tubuh Ruyan seperti ini. Wajahnya juga. Pria seperti apa yang tidak diinginkannya? Jika dia mau barangmu, itu adalah kesempatan untukmu. Sudahlah, sudahlah. Ngapain ngomong banyak sama dia? Tolong berikan kunci mobilnya. Oh, benar, nanti. Aku dan Mingxuan akan pergi berbelanja. Ingat ya. Siapa bilang mobil ini dibeli untukmu? Maksudmu apa? Mobil ini bukan dibeli untukku. Lalu untuk siapa lagi? Tentu saja untukku. Seorang sekretaris kecil saja bisa membelikanmu mobil. Kamu layak nggak sih? Ini dibeli untukku. Ada masalah. Ngomong lagi. Aku tidak pernah jadi sekretarisnya Ye Feng. Kakak. Apa maksudmu? Ye Feng mencintaiku begitu dalam. Bagaimana mungkin dia membeli mobil untuk wanita lain? Tanpa seizin aku. Kamu pasti sedang berbohong padaku. Aku membeli mobil untuk pacarku. Kapan harus minta izin? Pacar ya? Pacar haha. Ah, aku tahu. Ini aktor yang kau bayar, kan? Ye Feng, kau hebat juga. Ingin menarik perhatian tapi gagal. Jadi kau mencari aktor untuk berpura-pura. Begitu kau ingin mendapatkan perhatianku, ya. Tapi sayangnya, aku tidak suka. Pria yang terlalu posesif seperti ini. Apa yang kau lakukan seperti ini hanya akan membuatku semakin merendahkanmu. Bukan. Dia yang aneh ini, pria tampan mabuk. Nona Liu, kulit wajahmu ini. Bagaimana bisa lebih keras dari papan peti mati nenekmu? Tolong sadari kenyataan. Ye Feng sekarang sudah tidak ingin terlibat dengan kalian lagi. Kalian sendiri yang menandatangani, kalian sendiri yang membayar. Kapan? Aku dan Ye Feng ada urusan. Saya membutuhkan aktor tak dikenal seperti Anda. Menunjuk-nunjuk saya di sini. Kamu malah mendorongku demi seorang wanita. Lupakan saja, orang bodoh seperti dia. Tidak akan masuk akal. Kita tunggu sebentar. Kalau mulai berkelahi, mau pergi. Berikan uangnya. Tidak apa-apa. Mingxuan, jangan halangi dia, biarkan dia pergi. Tidak boleh membiarkannya pergi. Kalau dia pergi. Yun Shen, tenang saja. Ini hanya sekadar tes. Permainan cemburu yang kecil saja. Sebelumnya dia sudah membuatku marah. Lalu berpura-pura marah dan pergi. Setelah itu, dia akan kembali baik-baik saja. Baik-baik saja, memberikan hadiah untuk memintaku kembali. Jadi, kali ini pasti seperti itu juga. Ye Feng, kali ini kamu membuatku kehilangan muka. Hadiah biasa tidak akan bisa memperbaikinya. Kecuali kamu membelikan aku cincin berlian dari Laut Biru yang aku inginkan. Sekarang dan nanti. Lu Hian, jika kamu masih berpikir, aku akan membelikan hadiah untuk minta maaf padamu, maka silakan pergi. Silakan pergi pelan-pelan. Ye Feng, jangan banyak bicara di sini. Jadilah pengikut setia. Harusnya ada kesadaran untuk jadi pengikut yang setia. Sekarang malah lebih parah. Yang terlibat semakin banyak. Kalau saya bilang, cepat beri uangnya. Lalu minta maaf kepada Ruyan dan akui kesalahanmu. Mungkin Ruyan masih mau memberimu kesempatan. Kenapa kalian banyak bicara sekali? Saya cuma tanya kalian satu. Akhirnya mau kasih uang atau tidak? Ini sudah tertulis jelas. Tulis dengan jelas. Kalian tidak bisa melarikan diri. Jika tidak membayar, laporkan saja. Ye Feng, cepat berikan uangnya. Jika tidak membayar, hari ini tidak ada yang bisa pergi. Saya yang bayar. Kalau begitu, lebih baik tanyakan kepada manajer. Apakah saya masih perlu membayar? Tuan Ye, memang membeli sebuah mobil di toko kami. Sudah lunas semuanya. Dia dan Bu Fu bisa pergi kapan saja. Ye Feng, apa maksudmu? Ini sikapmu yang mengejar aku. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira uangmu sedikit itu bisa buatku tunduk. Aku pasti tidak akan pernah menundukkan diri karena uang. Pria seperti Ruyan sangat menjaga muka. Kalau kamu mundur sedikit dan berikan sedikit imbalan, bukankah semuanya akan selesai? Anjing penurut juga butuh dikendalikan. Kalau kamu terus-menerus menegurnya seperti ini, dia akan lari. Mundur saja. Tidak mungkin. Aku pasti tidak akan pernah tunduk pada orang yang seperti ini. Sampai merendahkan diri. Ini adalah rumah mewah Li Jing Haoting yang baru aku beli. Nilainya 30 juta. Gunakan untuk mengurangi hutang. Gunakan untuk mengurangi hutang. Rui, kamu memang punya kemampuannya. Villa seharga 30 juta ini bisa dikeluarkan begitu saja. Dengan begitu, kita juga bisa terhindar dari penjara. Tapi aku sarankan kamu,
Jauh-jauh dari si pengemis yang menjilat ini. Ada pepatah yang mengatakan, pria yang mau menghabiskan uang untukmu, belum tentu mencintaimu. Tapi pria yang tidak mau mengeluarkan uang untukmu, dia pasti tidak mencintaimu. Hehehe. Ye Feng, kamu tertawa apa? Kalau bukan karena ucapanmu, bagaimana mungkin aku bisa? Kamu selalu bilang kamu mencintai aku. Kamu bilang bahkan 20 juta. Kamu tidak rela mengeluarkannya untukku. 20 juta itu uang kecil. Kalau begitu, keluarkan saja. Sambil menghabiskan uang sedikit dari saya merawat pria. Sambil berkata saya tidak akan merendahkan diri demi uang. Benar-benar tidak tahu malu. Meskipun Ye kaya. Tapi kenapa dia harus menghabiskan untukmu? Dan masih begitu percaya diri. Sungguh sangat tidak tahu malu. Kalian orang-orang rendah ini tahu apa? Saya membiarkan Ye Feng menghabiskan uang. Itu adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan diri. Orang biasa, saya bahkan tidak mau menggunakan uangnya. Ye Feng, sekarang aku tidak perlu lagi menghabiskan uangmu. Tapi hari ini kamu membuatku kehilangan muka. Aku sangat marah. Jadi, apa yang kamu siapkan untuk memohon maaf padaku? Kali ini, Ye Feng, kamu harus bawa sesuatu. Kalau tidak, tidak akan bisa masuk. Liu Yan, aku benar-benar tidak tahu. Haruskah aku bilang kamu bodoh? Atau jahat? Apa maksudmu? Ye Feng, kamu masih mau terus berakting? Apa gunanya? Kalau aku jadi kamu, aku akan patuh dan berlutut memohon maaf pada Ruyan. Mengakui kesalahan. Lalu memberinya sebuah hadiah senilai puluhan juta. Memohon agar Ruyan kembali. Memahami. Maaf. Belum tentu Tuan Ye perlu membayar uang. Jadi, kamu sudah memberikan uangnya ya? Bukankah aku sudah menggadaikan villa itu padamu? Nilainya 30 juta. Villa ini sama sekali bukan milikmu. Proses perubahan hak milik sudah dihentikan. Sus. Bajingan. Perubahan hak milik itu adalah urusan gerejamu, kan? Villa ini sebenarnya milikku. Sekarang aku tidak mau memberikannya. Apakah ada masalah dengan prosedur gereja? Saya pikir, dia bisa mengeluarkan sesuatu untuk membayar utang. Ternyata villa ini juga milik Ye Xiao. Ini benar-benar memukul wajah. Di mulutnya bilang tidak menghabiskan uang Ye Xiao. Tapi setiap sen yang dikeluarkan adalah uang Ye Xiao. Bisa dua sisi. Benar-benar aneh. Hei, barang yang kamu berikan. Hadiah yang diberikan. Bagaimana kamu bisa mengambilnya kembali? Tidak malu. Liu Ruyan, bukankah kamu tidak mau merendahkan diri demi uang? Kenapa sekarang aku harus mengikuti pendapatmu? Ambil kembali semua uang yang telah kamu berikan. Bukankah itu yang kamu suka? Ingin mengganggu Ye Feng? Tanya aku dulu apakah aku setuju. Apakah kamu berani memukulku? Kamu berani memukulku. Bagaimana dengan Ruyan? Apakah kamu baik-baik saja? Ruyan, aku selalu khawatir saat kamu terjatuh atau terluka. Aku merasa sakit melihatmu. Tak kusangka orang bodoh ini berani membiarkan wanita kecil itu memukulmu. Kita tidak boleh lagi peduli pada mereka. Ini terlalu impulsif. Lagi pula, Liu Ruyan adalah wanita yang pernah disukai oleh kakak Ye Feng. Jangan sembarangan memukulnya. Apakah dia akan marah? Dia memukulmu karena kamu memang pantas. Bahkan jika dia melukaimu atau membunuhmu. Menurutku itu tidak berlebihan. Ah, Pengacara Liu, bisakah kamu berhenti berbuat onar? Aku akan memberikan kalian waktu 10 menit lagi. Jika tidak bisa mendapatkan uang, kalian bisa berdiskusi dengan polisi. Kak Liu, kali ini sudah selesai. Bagaimana ini sekarang? Ye Feng benar-benar ingin membunuh kita. tenang saja. Ye Chong hanya mengancam kita. Dia hanya ingin memaksa saya agar saya menonton film bersamanya. Demi kamu, saya bersedia menyerah sekali. Ye Feng, saya seharusnya tidak menolak undanganmu. Saya setuju. Saya akan menonton film bersamamu. Ini sudah cukup, kan? Cepat bayar. Dan juga membekukan kembali kartu bankku. Selain itu, villa yang kamu berikan padaku juga harus segera dilakukan perubahan hak milik. Ming Xuan, maafkan aku telah membuatmu merasa tersinggung. Jangan marah. Malam ini, setelah aku menonton film bersamanya, aku akan minta Ye Feng juga mengantarkanmu ke villa. Ruyan, aku baik-baik saja. Kamu melakukan semua ini. Semua ini demi kepentingan bersama. Aku bisa mengerti. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras untuk sukses. Tidak akan membiarkanmu dibully oleh Ye Feng lagi. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Kalian hanya punya 5 menit. Masih bengong ngapain? Cepat bayar saja. Sungguh ingin aku dibawa polisi. HMPH, Liu Yan, kamu benar-benar punya muka yang besar. Tinggi-tinggi minta aku minta maaf. Hanya ingin nonton film denganku, kamu layak. Ruyan, lihat dia, kalau dia tidak bayar. Kita benar-benar harus berubah situasi. Panggil orang. Berani-beraninya menganggap aku bodoh. Aku akan buat kalian terluka dulu. Lalu kirim kalian ke kantor polisi. Tunggu. Ye Feng, berikan aku sedikit muka. Kamu bayar dulu uangnya. Ini urusan nanti saja kita bicarakan. Haha. Aku beri muka. Kamu bilang aku beri muka saja. Aku harus keluarkan 20 juta. Aku ini apa sih? Kamu ini apa sih? Ye Feng, aku sudah setuju mau pergi nonton film sama kamu. Lalu mau apa lagi?
Haruskah aku kehilangan muka dulu baru mau berhenti? Ayo nonton film sama aku. Aku harus keluarkan 20 juta. Liu Ruyan, aku bilang padamu. Bahkan hari ini sekalipun. Kalau kamu yang maju sendiri keranjangku, itu tidak seharga ini. Lagi pula, aku adalah pewaris grup Y yang terkenal. Kalau kamu cuma sampah seperti ini, layak apa nonton film sama aku? Ye Feng, aku sarankan kamu jangan terlalu jauh. Kamu nggak mungkin benar-benar berpikir bahwa kamu membuatku marah. Aku akan peduli sama anak kecil seumurmu. Masih muda dan kekanak-kanakan. Aku bisa setuju menemanimu nonton film. Itu sudah batas maksimalku. Kamu masih mau aku naik keranjangmu. Cita-cita indah, cepat bayar. Kalau kamu nggak bayar lagi, aku benar-benar akan marah. Liu Yan, aku benar-benar seperti anjing penjilat ini. Siapa yang mau jadi, silakan saja. Lagi pula 20 juta ini, aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Baiklah, sangat baik. Ye Feng, setelah hari ini, jika aku masih menghiraukanmu, aku adalah anjingmu. Tidak, Ye Feng. Kenapa sikapmu hari ini berubah begitu drastis? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ah, aku tahu. Aku bilang, kenapa si pengecut ini gak ngejar lagi? Ternyata si kecil brengsek ini yang bikin masalah. Pengikutnya Ru yang juga bisa kamu sentuh. Bajingan. Aku ini. Aku sakit apa ya? Aku sakit? Ya. Apa kabar? Sialan, anjing mati, kamu berani memukulku. Pukul. Kamu memukulku, kenapa tidak berani memukul? Kamu benar-benar memukul ya? Yang aku pukul adalah kamu. Satu tamparan ini. Memukulmu karena menghina orang. Satu tamparan ini. Memukulmu karena menjunjung tinggi budaya asing. Satu tamparan ini. Memukulmu karena hanya memikirkan keuntungan. Satu tamparan ini untukmu, hati binatang. Tamparan ini bagus. Tamparan ini karena aku tidak suka padamu. Aku memukulmu. Hang. Nisue, kau tidak apa-apa. Kau gila, kenapa memukul orang? Apa matamu buta? Dia yang mulai duluan. Hantu jahat ini pantas dipukul. Dokter tidak apa-apakan. Apakah ada yang terluka? Tidak bisa lagi. Kepala saya sangat sakit. Ah, Sepertinya gegar otak. ayo, antarkan saya ke rumah sakit. Kalau nanti tidak bayar, Kita tidak bisa pergi. Ye Feng, cepat bayar. Kamu sekarang sudah merasa sangat tidak nyaman. Kalau terlambat mengobati, apakah kamu bisa membayar konsekuensinya? lupakan saja. Ruyan, aku baik-baik saja. Aku akan bertahan sebentar lagi. Nyawa adalah yang terpenting. Kapan kamu akan berhenti membuat keributan ini? Aku tidak punya waktu untuk ini. Omong kosong. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Aduh, kamu terluka? Ya. Tidak apa-apa, aku. Kebetulan bisa sedikit ilmu medis. Saya pasti bisa menyembuhkanmu. Tenang saja. Kalau hari ini saya sampai membunuhmu, saya yang bayar. Saya akan membelikanmu peti mati dari paduan titanium. Tenang saja. Kalau hari ini saya sampai membunuhmu, saya yang bayar. Akan saya carikan peti mati dari paduan titanium. Tidak ada masalah. Baiklah. Ai. Bagaimana? Kemampuan medis saya hebatkan. Yesus, tangan yang ajaib. Mingsuan, kamu benar-benar tidak apa-apakan. Tidak, tidak apa-apa. Swallow. Saya tahu Ye Feng tidak suka saya berhubungan. Saya tidak akan menghubungimu saja sudah cukup. Tapi saya tidak tahu kenapa. Hati Ye Feng ternyata begitu sempit. Hanya karena kita dekat. Dia jadi iri hati. Dia pukul aku. Dia mencaci maki aku, menghina aku. Mungkin dia tidak menyukai aku, ya. Tunggu dulu. Ada apa? Ada apa? Kamu menghancurkan mobil di toko kami yang nilainya jutaan. Hanya ingin pergi begitu saja. Masih menghina pelanggan kami yang terhormat. Saya bilang padamu, jika hari ini kamu tidak melunasi jumlah ini, jangan berharap bisa keluar dari pintu ini. Sudahlah, kamu ingin memukulku, ya? Pelanggan adalah raja. Percayakah kamu kalau aku akan mengikatmu? Kamu masih memelukku. Hari ini biarkan kamu melihat Tuhan yang sebenarnya. Pukul aku. Aduh hahaha. Sialan, tolong selamatkan aku. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Kamu ini seperti lebah liar. Lebah liar, kamu mau berdiri di situ ngapain? Cepat suruh dia berhenti. Kalau kamu terus memukul, bisa-bisa ada yang mati. Aku tidak punya kemampuan untuk menghentikan manajer. Lagi pula, kalian yang berutang uang kepada manajer. Membayar utang adalah hal yang wajar.
Kamu tidak bisa pergi membantu dia sedikit. Apa? Tubuhmu yang kuat saja bisa mati jika terkena sedikit. Ming Xuan baru saja kembali dari luar negeri. Tubuhnya sangat lemah. Kalau sampai terluka, bagaimana? Apakah aku memang pantas dipukul? Bukankah seharusnya kamu yang tidak dipukul? Semua ini hari ini. Bukankah karena kamu? Ming, masalah yang bisa diselesaikan dengan 20 juta. Kamu memang harus membuat kita semua tidak senang. Seandainya kamu lebih awal mengeluarkan uang, tidak akan ada begitu banyak masalah, kan? Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan ini hanya untuk membuatku melihatmu lebih sering. Pada akhirnya, kamu tetap akan kembali dengan patuh dan berlutut memohon pengampunanku. Kepercayaan dirimu yang aneh ini. Dari mana asalnya? Liu Ruyan, tolong tempatkan dirimu dengan benar. Kita berdua tidak ada hubungan apapun. Sekarang maupun di masa depan tidak ada kemungkinan. Ayo pergi, Ye Feng. Jangan menyesal. Liu Ruyan, Zhang Mingxuan. Masih ada banyak waktu. Silakan nikmati waktu kalian. Hari ini aku juga bisa dibilang mendapatkan sedikit bunga. Siapa yang menyuruh kalian berhenti? Terus serang aku. Jangan. Jika kamu memukul, itu akan ada tanggung jawab hukum. Aku adalah penyu laut. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, itu hanya 20 juta kan. Aku akan membayar, itu tidak masalah kan. Aku beritahu kamu. Sebaiknya kamu jangan menipunya. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti dia. Kamu bilang kamu lulusan luar negeri. Lautan, omong kosong. Tidak ada kemampuan sama sekali. Hanya tahu mengandalkan wanita. Hei. Apa? Ayah. Ye Feng itu penggila. Ternyata bermain tarik ulur denganmu. Kamu juga bodoh. Aku suruh kamu baik-baik dengan Ye Feng. Kau memang hebat, monyet. Kontrak 200 juta milik keluarga Liu kami. Kau tidak hanya merusaknya. Aku bahkan harus menggadaikan properti untuk menolongmu. Kau tidak tahu. Sekarang arus kas keluarga kami sangat ketat. Hampir bangkrut, kan? Ayah, aku juga tidak tahu. Mengapa Ye Feng tiba-tiba bertindak seperti orang gila? Dulu dia sangat patuh padaku. Aku bilang padamu. Kamu terus-menerus kontak dengan Zhang Mingxuan. Kamu terus-menerus bermesraan dengan Zhang Mingxuan. Setiap pria pasti akan merasa tidak senang. Mulai sekarang, jangan lagi kontak dengan Zhang Mingxuan. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Kenapa ayah begitu keras kepala? Aku keras kepala. Kalau saja kamu tidak berbuat sembarangan dengan Zhang Mingxuan, aku tidak perlu. Apakah keluarga Liu akan kehilangan investasi sebesar 2 miliar? Aku memperingatkanmu. Tidak peduli apa caranya. Harus membuat Ye Feng berubah pikiran. Sekarang dia bisa menyelamatkan keluarga Liu kita. Kalau begitu, pergi menikah dengan Zhang Zong. Ayah, bagaimana bisa aku menikah dengan Zong? Menikah dengan Liu Lao, aku. Wow. Paman Yunyan Liu juga demi kebaikanmu. Kau bilang apa? Lepaskan Ye Feng yang kaya raya itu. Jangan abaikan kekayaan dan kekuasaan. Harus berurusan dengan Zhang Mingxuan yang payah ini. Bermain-main. Kalau tidak, kamu pergi minta maaf pada Ye Xiao. Minta maaf. Tidak mungkin. Kalau mau minta maaf, Ye Feng yang harus minta maaf padaku. Wen Xuan, maafkan aku. Aku yang membuatmu menderita. Aku pasti akan menebusnya padamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Liu Ruyan, yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah meredakan hubungan dengan Ye Xiao. Bukannya terlibat dengan Zhang Mingxuan ini. Cih, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Mingxuan hanyalah teman biasa. Aku merawatnya hanya karena persahabatan. Lagi pula, dia dipukul juga karena aku, kan? Sudah saatnya, masih melindungi si tampan. Anjing penjaga kamu mau kabur, tidak terlihat. Masalah hari ini dengan Liu Yan. Bahkan jika hanya sebagai hukuman kecil. Di kehidupan sebelumnya, kalian membuatku menderita begitu parah. Di kehidupan ini, aku pasti akan membalas dendam dengan darah. Ye Xiao Ruyan menangis. Cepatlah, buat dia tenang. Kalau Ruyan menangis, biarkan aku yang menenangkan. Masih menganggap aku sebagai penjilat, ya. Ye Feng, aku maafkan kamu. Bukan begitu. Ini tidak perlu, kan? Tentang hari ini, aku bisa tidak peduli padamu. Aku tahu semuanya. Hanya trik kecilmu untuk menarik perhatianku. Itu saja. Aku merenung sejenak. Cintamu padaku begitu dalam. Menggunakan cara yang keras juga wajar. Tapi hari ini aku merasa kehilangan muka di depan orang banyak. Masih membuat Mingxuan terluka dan tidak bisa. Lalu, bagaimana kamu ingin aku? Kalau begitu, kamu pindahkan properti senilai 50 juta ini atas namamu. Ke nama Mingxuan. Lalu berikan aku kompensasi 1 miliar. Kalau begitu, urusan ini kita anggap selesai saja. Oh iya, lusa adalah ulang tahun ke-50 ayahku. Kamu pindahkan ruangan pesta mewah di Hotel Junlin milikmu ke ruang Dragon Tank yang kosong dan hias dengan baik. Semua barang harus menggunakan yang terbaik. Tunggu sampai setelah ulang tahun.
Ingat untuk memberitahu ayahku. Untuk menandatangani kontrak 200 juta yang aku hutang. Dalam 2 hari terakhir. Liu Ye, apakah kepalamu dipukul kuda? Orang normal bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Ye Feng, aku tahu kamu cemburu pada Ming Xuan. Merasa iri padanya. Itulah sebabnya kamu membuat semua masalah ini. Tapi, saya harap kamu menyadari identitasmu. Kamu hanyalah seorang pengikut yang bisa saya panggil kapan saja. Dan saya bisa buang kapan saja. Saya bergaul dengan siapa. Dan berteman dengan siapa itu bukan urusanmu. Saya cemburu pada Zhang Mingxuan. Dia seorang pria dewasa yang punya tangan dan kaki. Tapi sampai sekarang tidak mencapai apa-apa. Apa yang membuatnya layak untuk saya cemburui? Liu Ye, saya bilang, jangan terlalu menganggap dirimu tinggi. Jangan anggap aku tidak bisa hidup tanpamu setelah aku pergi. Aku tidak akan bisa bertahan. Ye Feng, jangan keras kepala lagi. Kalau begitu, mungkin ususmu sudah penuh penyesalan. Baik. Segera kerjakan hal yang aku titipkan padamu. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan berharap bisa baik denganku. Kalau begitu, sebaiknya begitu. Tuan Xie, hadiah berharga yang Anda berikan kepada Liu Ruyan. Daftar lengkap sudah disusun. Cari pengacara profesional. Semua barang di daftar harus dikembalikan. Iya, tunggu sebentar. Dengar-dengar, Tuan Yo yang akan ke Beijing. Siap mengadakan pesta ulang tahun di Laut Timur. Berikan dia arak Jinpen Longteng. Baik. Tuan Yo akan ulang tahun. Aku harus memberi sedikit penghormatan. Dengar-dengar dia suka kaligrafi dan lukisan. Besok aku pergi ke toko antik untuk melihat-lihat. Kak Ye Feng, kita mau ke sini buat apa? Ada orang tua yang ulang tahun. Mencari hadiah untuk dia. Tuan Li, kedatangan Anda sangat dihormati. Maaf atas sambutan yang kurang ramah. Haha. Bos Wang, ada rekomendasi kaligrafi atau lukisan? Ada, silakan masuk sini. Kalau begitu, silakan lihat-lihat di sini. Jika ada yang kamu suka, beritahu aku. Aku akan memberikannya untukmu. Xiao Li, ayo, temani tamu terhormat ini dengan baik. Baiklah, haha. Oke. Kemarin, Kak Ye Feng memberikan hadiah yang begitu mahal padaku. Tidak bisa. Aku juga harus memilih satu hadiah untuknya. Nona benar-benar memiliki pandangan yang baik. Jangan lihat bahwa biji-bijian ini tampak sepele. Ini sebenarnya berasal dari dinasti Tang. Konon, memakainya bisa melindungi dari bahaya. Saya akan mengambil biji-bijian ini. Biji-bijian ini akan saya berikan kepada kakak Ye Feng. Semoga dia selalu aman dan sejahtera. Saya akan mengambil rangkaian biji-bijian ini. Sangat cocok dengan aura Ming Xuan. Kamu. Ternyata kamu, orang jahat ini. Saya belum menyelesaikan urusan denganmu. Kamu sendiri yang datang. Dia menawarkan berapa? Aku akan bayar 2 kali lipat. Biji tasbih ini sudah aku lihat duluan. Seharusnya ini milikku. Ini bukan masalah uang. Nona ini dibawa oleh Tuan Ye. Kalian tidak bisa menghadapinya. Tuan Ye, yang kamu maksud bukan Presiden Grup Ye, kan? Ye Feng, benar. Kalau begitu, tidak ada masalah. Saya dan Ye Feng adalah teman. Mengenai dia, bukankah dia hanya aktor yang diundang oleh Ye Feng? Ye Feng bisa menghemat biaya di sini. Nanti biarkan dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya sudah bilang saya ingin gelang ini. Segala sesuatu harus berdasarkan urutan. Nona Lu, kamu masih punya setengah. Tetap ingin. Nona Li, kamu juga berasal dari keluarga kaya. Tidak mengerti sopan santun dasar. Kamu itu siapa? Berani mengajarkan aku. Kamu itu siapa sampai berani mengajarkan aku? Lebih baik jangan, Ruyan. Kalau Ye Feng melihatmu mencuri, itu akan mempengaruhi citramu di matanya. Tenang saja, Ye Feng sangat menyukaiku. Kalau dia melihatku dibuli, pasti dia akan membela aku. Lagi pula, barang yang aku suka pasti dia akan. Hanya orang gila yang akan menyukainya. Aku ini coser yang bodoh. Berikan padaku. Memberi muka tapi tidak tahu malu. Jelas kamu hanyalah seorang aktor. Kamu tahu posisiku di hati Ye Feng. Seperti apa? Dia mencintaiku dengan sangat gila. Jangan bilang hanya seuntai tasbih kecil. Selama aku menginginkannya, bahkan bintang di langit pun, aku akan mencabutnya dan berlutut memohon agar dia menerima aku. Tapi aku dengar, kakak Ye Feng memblokirmu, tidak memberitahu apa-apa dan tidak menjelaskan. Aku buat apa ini? Berhenti. Anjrit. Berhenti. Apa kabar? Baik-baik saja. Liu Ye, kau sedang membunuh orang. Ye Feng yang pertama kali menggangguku.
hanya berdiri di sisiku tanpa syarat. Kenapa kau berubah sekarang? Jika dia mengalami masalah hari ini, seluruh keluarga Liu harus ikut mengubur. Ye Xiaoruyan, dia tidak sengaja. Lagi pula, ini juga karena perhatian yang berlebihan. Masih mengira wanita ini memanfaatkan namamu. Menipu dan menipu, kan? Aku sengaja. Apa masalahnya? Ruyan, kemarin kita berantem sama Ye Xiao sampai begitu buruk. Lihat pria itu, semua soal gengsi. Bahkan kalau dia benar-benar jatuh cinta padamu, dia tetap butuh kamu memberi jalan keluar. Ye Feng, aku bisa tidak peduli padanya. Tapi kalung Buddha ini aku mau. Nona Liu, aku ulang lagi. Kalung Buddha ini sudah aku lihat duluan. Yang datang duluan yang datang kemudian. Gua ingin kalung Buddha ini milik Ye Feng. Asalkan kamu belikan untukku. Aku bisa memberi uang untuk tidur. Berikan padaku. Berikan padaku. Apakah Ye Feng kakak akan terus menjadi penjilat Liu Ruyan lagi? Hanya untuk menyenangkan dia. Awalnya aku mau memberikannya kepada Kak Ye Feng. Terserah dia mau dikasihkan ke siapa. Ini kan. Benar, aku tahu kamu paham. Berikan padaku. Kalung Buddha ini pasti sangat disukai Ming Xuan. Oh, iya, nanti ingat aturannya. Aku mau kalung Buddha ini. Kamu juga layak memilikinya. Apa maksudmu? Wow kue, kamu. Bagaimana bisa begitu berani dan tak tahu malu? Ye Feng. Bagaimana bisa dengan pandangan kotor? Melihat hubungan saya dengan Ming Xuan. Ming Xuan hanyalah potensi. Dia saat ini hanya sementara dalam pencapaian. Di masa depan pasti akan mengejutkan semua orang. Suka membelikan untukmu. Tidak bisa. Uangmu adalah uangku. Bagaimana kamu bisa membelanjakan uang untuk wanita lain? Liu Ruyan, apa kau sedang gila? Kapan? Aku membeli sesuatu untuk pacarku. Kamu malah sok-sokan menunjukkan jari. Sampai kapan kamu mau berakting? Aku sudah tahu sejak lama. Orang ini adalah aktor yang kamu sewa. Ah, sepertinya kamu tetap tidak bisa lepas dariku. Selalu seorang perawat. Berani-beraninya dia menggoda pengagumku. Kamu jahat, kan? Liu Ruyan, kamu gila ya? Kamu berani memukulku. Kamu malah memukulku demi wanita lain. Tuan Ye. Tutup mulutmu. Liu Yan, aku ulang lagi. Dia adalah pacarku. Selain itu, aku dan kamu tidak ada hubungan apa-apa. Uangku. Aku suka membelanjakan uangku untuk siapa saja yang aku mau. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Bos Huang. Bungkus lukisan 8 kuda ini. Dan gelang tangan ini untukku. Ya, baik. Tunggu sebentar. Kakak Ye Feng, kalung Buddha ini aku ingin bayar sendiri. Bukankah sudah kita sepakati? Kalung Buddha ini aku berikan padamu. Sebenarnya aku ingin memberikannya padamu. Menggunakan uangku sendiri agar bermakna. Jadi, Tuan, selamat jalan. Jiao Jiao, kamu bilang wanita itu. Benarkah dia pacar Ye Feng? Mungkin. Iya. Tapi aku merasa, Ye Feng sengaja mencari dia untuk menguji kamu. Apa maksudmu? Ketika kamu tahu bahwa Ye Feng memiliki pacar, apakah kamu akan cemburu? Cemburu sepertinya ada sedikit. Dia sekarang memang sedang menguji kamu. Tapi jika waktu berlalu, tidak ada jaminan dia tidak akan berpaling. Juyan, saya sarankan kamu tetap memberinya sedikit informasi. Sering-seringlah mengajaknya berkencan atau semacamnya. Jika perlu. Saya sudah bilang, bagaimana mungkin Ye Feng tidak mencintaiku? Ayo pergi. Tunggu sebentar, jangan sampai menghancurkan vas saya. Masih mau pergi? Sebuah pot porselen pecah. $500 yuan, berani-beraninya kamu minta. Ini adalah porselen biru dan putih dari zaman Ming. Cuma 500 yuan, langsung selesai. Kalau perlu, aku beri 5.000. Apa kamu mau 50.000? 50 juta. Cuma supir pecahan, mau 50 juta dari aku. Lebih baik kamu rampok saja. Tidak mau bayar, kan? Baiklah. Kalau begitu, kamu ambil satu kaki untuk ditukar dengan Xiao Lia. Oke, tidak sedikit.
Tuan Yo. Selamat pagi, Pak. Ayah, lihat perubahan di Donghai benar-benar besar ya. Dulu saat Anda pergi. Di Donghai sini belum ada banyak gedung tinggi seperti ini. Hahaha. Tulang tua saya ini masih bisa bertahan sampai kembali ke Donghai. Juga tidak sepenuhnya sia-sia. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak dari teman-teman lama itu yang tersisa. Masih ada berapa orang? Ayah, jangan bilang begitu. Tubuhmu masih sehat dan kuat. Soal perintah militer dari kantor 9. Perayaan ulang tahun sudah disiapkan untuk kita. Teman-teman lamamu itu. Undangan sudah dikirimkan. Jadi, silakan berjumpa dan kenang kembali masa lalu mereka. Sudah selesai? Ayah hahaha. Iya, kakek, pasti akan panjang umur. Hahaha. Ayo pergi. Ayo hahaha. Bagaimana? Aula lompeng ini cukup megah, kan? Ah, megah, sangat megah. Ini terlalu megah, aduh. Tempat ini sewa sehari. Bisa beli rumahku, kan? Ruyan, Yifeng benar-benar peduli padamu. Tempat yang sangat baik ini, dia rela memberikannya padamu. Tentu saja, orang seperti Yifeng ini benar-benar penggila. Aku suruh dia pergi ke timur, dia pasti tidak berani pergi ke barat. Jangan bicara tentang ruangan yang jelek ini. Bahkan kuburan leluhur keluarga Ye-nya. Selama aku menginginkannya, dia bisa menggali untukku semalaman. Iya, kita Ruyan hanya perlu satu kata. Kalau Yifeng bahkan rela kehilangan nyawanya. Aku pikir setelah kejadian kemarin, Yifeng tidak akan lagi memanjakan Ruyan. Tak disangka, dia cuma bicara keras saja. Sepertinya Ruyan, kejadian terakhir itu. Yifeng tahu dia salah. Tapi dia membuatmu dan paman kehilangan 2 juta yuan. Ini urusan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Walau Yan, malam itu Feng telah memesan Rulompeng Hall untuk kita. Tapi kamu juga tidak bisa memaafkannya begitu saja. Takut nanti dia masih bermain-main dengan taktik menggoda dan menghindar. Iya, ayahmu benar. Tak boleh begitu saja memaafkannya. Setidaknya investasi 2 miliar itu harus dikembalikan 2 kali lipat. Dengan melakukan hal-hal yang curang dan tidak jujur. Pasti ada harga yang harus dibayar. Uang sebanyak itu, bagaimana bisa menunjukkan niat baiknya? Saya harus membuatnya mengeluarkan banyak darah. Selain investasi, saya juga ingin dia menyerahkan gedung perkantoran senilai triliunan di pusat kota itu kepada ayah saya. Wah, iya. Buat dia berlutut, ya. Serahkan kontraknya. Kalau tidak, seumur hidupnya dia tidak akan pernah melihat ibumu. Tenang saja. Jika dia tidak berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada saya, serta memberikan kami 1 miliar sebagai kompensasi di tempat, saya pasti tidak akan memaafkannya. Ya Tuhan, pesta ulang tahun paman ini terlalu mewah. Minuman yang disajikan, semua adalah Romani Conti. 1 botol Romani Conti ini lebih dari 1 juta, kan? Ini terlalu berlebihan. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Silakan makan dan minum sepuasnya. Cukup banyak. Aduh, kalau begitu, kita tidak akan keberatan. Ayo, aku antar kalian. Lihat ke sana. Ruyun, sambut tamu dengan baik. Ayo pergi. Ini adalah kepiting besar. Lebih banyak dari yang aku makan saat tahun baru di rumah. Aduh, anggur ini. Lebih enak dari kaleng di rumahku. Aku bilang sama kamu kan? Ruyun, ruang lompeng ini. Reservasi normal setidaknya harus 6 bulan sebelumnya. Tidak menyangka hanya dengan 1 teleponmu, Yifeng khusus menyisihkan untukmu. Sepertinya, Yifeng benar-benar tidak bisa jauh darimu. Tentu saja. Yifeng memang suka dengan cara ini. Aku hanya mengucapkan 1 kalimat. Dia bahkan rela membuat musuh dari orang-orang berkuasa. Kosongkan ruang Dragon Hall ini untukku. Pria ini, ya, dia bilang tidak, tapi tubuhnya jujur. Aku pikir Yifeng sangat tidak percaya diri. Ternyata hanya permainan tarik ulur dari seorang pengagum. Baiklah, selama Yifeng mau terus mendekatimu, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Ruyun, kau tahu, Yifeng tidak menyukaiku. Kamu bilang dia akan seperti terakhir kali. Dia berani terhadapku. Sebelumnya dia sudah berulah dan membuat keributan. Dia hanya ingin aku melihatnya lebih lama. Kalau dia terus-menerus mempermasalahkan hal kecil seperti ini, dia tidak akan bisa belajar untuk besar hati. Aku hanya akan semakin membencinya. Ruyun, kalau dia benar-benar membalikan badan dan tidak mengenali orang, apa yang harus dilakukan? Kalau dia kembali seperti terakhir kali, trik yang sama. Meskipun dia berlutut minta maaf, memberikan saham grup Y padaku, aku juga tidak akan. Seperti asap. Yifeng sudah melampaui batas. Aku seorang pria besar. Sedikit merasa tertekan juga tidak apa-apa. Tapi dia bahkan membiarkanmu, seorang gadis, memalukan dirimu di depan banyak orang. Kalau bukan karena kamu, aku pasti akan menetapkan aturan padanya. Mingxuan, aku yang salah. Ini salahku. Aku membuatmu merasa tersinggung. Nanti saat dia datang, aku akan minta dia untuk menghadiahkan villa di Xiangjiang nomor 1 padamu. Dan meminta dia untuk mengucapkan maaf dengan baik. Apa Xiangjiang nomor 1? Itu nilainya 1 miliar. Raja Naga Laut Donghai. Ini adalah villa seharga 1 miliar. Katakan padamu, inilah puncak kehidupan. Ruyun, ini tidak terlalu baik, kan? Yifeng menghabiskan banyak uang untuk perayaan ulang tahunnya kali ini.
Kalau dia memberiku villa lagi, apakah dia tidak akan marah? Tidak apa-apa, dia bisa mengadakan perayaan ulang tahun untuk ayahku. Memberimu sebuah villa, itu adalah kehormatan baginya. Tuan Liu mendengar bahwa hadiah ulang tahunmu dipilih langsung oleh Tuan Ye. Kamu benar-benar beruntung. Aduh, hadiah dari orang terkaya di Donghai pasti luar biasa. Kamu harus menunjukkan kepada kami, ya. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepada kalian. Haha. Ha. Ini adalah sebuah lukisan. Keluarga Ye punya banyak perhiasan tapi tidak memberi. Memberi lukisan jelek itu apa artinya? Ye Feng sangat peduli pada Yan Er. Apa yang diberikan pasti barang bagus. Ini bisa jadi barang bagus apa? Bagus sekali, Ye Feng. Pelan-pelan saja, ayah. Sudah hampir sampai, Ayo pergi, Begini, kau bawa kakek dulu untuk berenang. Baik, ayah. Ayah, ada apa ini? Apakah ada masalah dengan lukisan ini? Ada apa? Bagaimana bisa Li Feng yang bodoh ini mengurusnya? Apa dia tidak tahu kalau aku minum terlalu banyak hari ini? 8 kuda. Apa ini bukan mengutuk aku untuk mati? Iya, Ye Feng terlalu berlebihan. Paman, dia pasti masih menyimpan dendam karena kejadian terakhir. Dia memang sangat jahat, dengan sengaja menyakiti paman ini. Hati yang sangat kejam. Tahu bahwa banyak tamu terhormat di sini hari ini. Dengan sengaja mengucapkan kata-kata selamat yang memiliki makna buruk. Ini adalah, jelas-jelas membuat keluarga Liu kita tidak bisa tampil. Dihina seperti ini. Yan Er, kamu tidak bisa terus memanjakannya. Hari ini, harus dia berlutut dan menundukkan kepala 3 kali. Kalau tidak, urusan ini belum selesai. Tunggu dia datang. Aku akan buat dia merangkak dan minta maaf padaku. Yang seperti asap. Gambar ini, sepertinya adalah lukisan 8 kuda karya Su Beihong. Bulan lalu, aku melihat replika karya itu di museum seni. Teknik garis pada bulu itu. Su Beihong. Apa itu Su Beihong? Kuda Song Su Beihong. Jelas-jelas ini adalah kutukan untukku. Belum masuk ke rumah keluarga Liuku. Sudah ingin menunggangi kepalaku dan berkuasa. Dia mengirim mimpi untuk menghentikanku. Xiezong, tidak baik. Ada seorang gadis membawa sekelompok kerabat. Menerobos masuk ke ruang Longteng. Aku sudah tahu. Ini, ruang Longteng. Bukankah ini untuk Tuan Yo? Itu lebih baik. Jika keluarga Liu bertindak sembarangan terhadap keluarga Yao, maka hari akhir mereka benar-benar akan tiba. Berhenti, cepat berhenti. Berhenti. Ini adalah karya asli Master Su Wenhong. Siapa kalian? Saya tidak ingat mengundang kalian. Orang seperti ini. Mengundang ini adalah pesta ulang tahun kakek saya. Kalian masuk tanpa alasan yang jelas sudah cukup. Sekarang kalian juga mau merobek hadiah ulang tahun kakekku. Cepat letakkan itu. Hadiah ulang tahun kakekmu. Bagaimana bisa ada di pesta ulang tahun keluarga Liu ini? Kalian pasti salah ingat. Apakah kalian tahu ini di mana? Ini di ruang Longteng, Hotel Junlin. Lihatlah kalian yang tua dan muda ini, sangat tidak beruntung. Sepertinya seumur hidup, kalian tidak akan mampu membayar satu hidangan di sini, kan? Hahaha. Dari mana datangnya orang tua cacat? Ini barangku. Kalau aku mau robek, aku robek. Kamu bisa apa? Kamu. Jangan robek. Apakah kalian tahu nilai lukisan ini? Ini adalah karya terakhir dari Master Su Beihong. Nilai asli sekitar 10 juta. Puluhan juta. Hahaha. 10 juta? Ini bohong. Hahaha, benar sekali. Aku tidak akan salah menilai. Lukisan ini bernilai 10 juta. Hanya naik, tidak turun. Segera letakkan lukisan itu. Jika rusak, kalian mau ganti pakai apa? 10 juta? Aku adalah lulusan luar negeri yang hebat. Lukisan terkenal apa yang belum pernah aku lihat. Lukisan ini bahkan bukan tiruan. Paling-paling hanya seharga puluhan ribu di pasar malam. Bagus, Ye Feng. Ternyata menggunakan barang murah untuk mengecewakan paman saya. Sobek saja. Tidak peduli itu asli atau palsu. Lagi pula itu semua adalah pemberian dari Ye Feng untukmu. Kau bisa mengurusnya sesukamu. Barang rongsokan ini untuk apa? Aku tidak mau minum. Aku menjamin atas nama keluarga Yo. Kata-kata ini pasti benar. Keluarga Yo, haha. Keluarga Yo itu apa sih? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Begitu. Ini cek senilai 10 juta. Asalkan kamu kasih bunga itu padaku. Uang ini adalah milikmu. Kakek ini bicara dengan meyakinkan. Jangan-jangan ini benar. Aku lihat dulu. Cek ini. Palsu hahaha. Kalian lihat di sini. Bahkan tidak ada watermark keamanan. Masih 10 juta. 10 juta itu apa sih?
Apa sih kamu? Urusi saja cek palsu kakekmu. Kalau tidak lapor polisi untuk menangkap kalian. Kalian seharusnya bersyukur. Kakek, kamu bilang ini adalah karya asli Su Beihong. Hei, kalian lihat ini. Kaki kuda ini. Digambar seperti kaki pengkor. Hahaha. Rambutnya sudah berantakan seperti ini. Menurut saya ini, hanya coretan anak kecil 3 tahun di pinggir jalan. Hahaha. Membuat sesuatu yang berharga menjadi sia-sia. Membuat sesuatu yang berharga menjadi sia-sia. Hahaha. Matinya baik. Matinya baik. Sungguh tidak tahu aturan. Ini adalah pesta ulang tahun suamiku. Apa salahnya tidak tahu aturan? Seharusnya kamu yang mengerti. Cepat pergi saja. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian berdua. Pesta ulang tahun kalian yang bagus. Buka matamu dan lihat dengan baik. Ini sebenarnya cap tangan siapa? Pesta ulang tahun ke-80 untuk Tuan Yao. Setelah semua ini bukan pesta ulang tahun keluargamu. Kalau nggak punya uang buat pesta ulang tahun, ya sudah. Tapi malah bawa kita ke pesta orang lain. Makan dan minum sepuasnya. Kalau dia nggak merasa malu, kami malah merasa malu. Memangnya nggak malu? Kalau nggak punya uang, malah pura-pura kaya. Ini jelas-jelas menipu kita, kan? Semua jangan panik, jangan panik. Pasti salah satu layar proyektor hotel yang error. Aduh, apa yang terjadi, Pak? Yifeng tidak bilang akan menyiapkan pesta ulang tahun untuk kita. Dia kan yang mengatur pesta ulang tahunku. Ini tidak mungkin. Dia sudah berjanji untuk membantuku menyiapkan pesta ulang tahun. Lagi pula, dia juga tidak berani menentang kehendakku. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhirku untuknya. Oh, Ruyan. Aku mengerti. Yifeng yang selalu mengagumi ini pasti akan mendengarkanmu. Kali ini, pasti petugas di toko yang melakukannya. Dengan melanggar aturan, membuat ruang longpeng disediakan untuk orang lain. Ah, mereka masuk lewat belakang dan menatapku. Kalian tahu aku siapa? Kamu siapa? Aku cuma tahu. Ruang longpeng ini dikhususkan untuk Tuan Ye, untuk merayakan ulang tahun kakekku. Termasuk semua dekorasi tempat ini. Semua ini dikerjakan langsung oleh ayahku. Kalau tidak percaya, kalian bisa tanya Pak Ye. Atau tanyakan pada manajer hotel untuk klarifikasi. Sialan, kau perempuan murahan. Aku lihat kamu. Pasti menggoda manajer untuk bisa masuk, kan? Aku kasih tahu, ruangan ini sudah aku pesan. Sadar diri dan cepat pergi dari sini. Kalian sudah keterlaluan. Sialan kau. Orang tua yang menyebalkan. Jangan sembarangan menilai kemampuanmu sendiri. Aku bilang padamu, di belakang keluarga Liu adalah grup Y yang memimpin. Di wilayah Donghai ini, aku merasa terganggu. Kalau kamu berani, siap-siap menanggung akibatnya. Kamu baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Kalian benar-benar nekat. Berani-beraninya memukul kakekku. Kalau ayahku datang, kalian tidak akan bisa lari satupun. Masih keras kepala, ya. Berani mengacau di pesta ulang tahun keluarga Liu saya. Percaya atau tidak, satu kata dari saya bisa membuat kalian berdua menghilang di Laut Donghai. Suaranya besar sekali. Hanya sebuah keluarga kecil yang tidak berpengaruh berani mengklaim saya untuk keluarga Yo di Beijing. Menghilang di Laut Donghai. Kalian adalah keluarga Yo di Beijing. Hahaha. Aduh, aku harus bilang ke kalian. Bahkan aku sendiri belum pernah ke Shangjingzhou. Kalian berdua si sampah. Hanya berbekal nama keluarga Yo. Pura-pura di sini. Hari ini aku akan ajarkan pelajaran yang baik. Untuk kalian berdua penipu palsu. Kamu, apa? Kamu? Xiao Jing, kamu mau tertawakan? Aku bilang sama kamu, orang tua. Jangan kira karena kamu tua, aku tidak berani membunuhmu. Terakhir aku bilang sekali lagi. Cepat keluar. Kalian akan mendapatkan balasan. Tunggu saja. Ketika ayahku datang, tidak ada yang bisa pergi. Aku sudah mengalahkan kakekmu. Apa aku harus takut pada ayahmu? Hahaha. Hari ini adalah hari nenek moyang kalian datang. Kalian juga harus berlutut dan meminta maaf kepada kami. Hahaha, cari mati. Berani mengganggu keluarga Zouku. Kalian benar-benar cari mati. Berani mengganggu keluarga Zouku. Kalian benar-benar cari mati. Ayah. Sangat seru. Ayah, tenanglah. Maaf, saya datang terlambat. Jing, bawa kakek turun untuk memeriksa sebentar. Hehe. Kamu adalah ayahnya. Ah, siapa yang datang seperti ini? Kamu, berlututlah. Sembah dan minta maaf kepada keluarga kami. Akui kesalahanmu. Mungkin jika aku merasa lebih baik, aku bisa memaafkanmu. Kau turun, Michelle. Turun, Rudy.
Kalian semua dengarkan baik-baik. Kalian sekumpulan sampah ini. Di pesta ulang tahun ayahku. Makan dan minum gratis sudah cukup. Hari ini aku akan membuat kalian semua keluar dengan cara terbaring. Ayo, kamu perhatikan baik-baik. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh pergi. Sekarang sudah selesai. Aku pikir, keluargamu punya kemampuan yang besar. Tidak disangka tidak punya uang tapi berpura-pura. Membawa kami ke pesta ulang tahun orang lain. Memalukan. Tidak ada kemampuan besar. Kenapa kamu berpura-pura hebat? Mari kita berkumpul di sini. Ini benar-benar bukan salah kami. Kami tertipu masuk ke sini. Benar, benar, benar. Tidak ada hubungannya dengan kami. Yan Er, mereka itu siapa? Tidak tahu. Seperti asap. Tunggu saya bernegosiasi sebentar. Tuan ini, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Bagaimana jika kita duduk dan berbicara dengan baik? Perkenalan diri sedikit. Saya adalah seorang penyu. Ada apa dengan penyu? Apakah penyu bisa buta huruf? Apa kamu tidak melihat? Apakah di atas tertulis sekolah Jujia? Keluarga Yo. Donghai bahkan belum pernah mendengarnya. Lagi pula ini hanya sebuah pesta ulang tahun. Kalian berani memukul orang. Kamu benar-benar keterlaluan. Membunuh itu adalah kejahatan. Percaya atau tidak, kamu bisa menghabiskan waktu di penjara. Itu hal sepele. Berani mengancam saya. Kamu adalah yang pertama. Di Beijing, belum ada yang berani berbicara dengan saya, Yao Zhenhai. Seperti itu. apa? Apakah kamu adalah Hai Ye dari Beijing? Apa itu Yao Zhenhai? Kepala Yao Zonghai Ye sudah datang. Pertunjukan bagus ini akan segera dimulai. Hai Ye, apakah dia adalah Zhenhai Jiao yang terkenal di Laut Dong beberapa tahun yang lalu? Yo Henhai Hai Ye. Dengar-dengar kamu benar-benar kejam dan licik. Setelah mereka tampil di depan kamera, semua orang jadi takut untuk mengusik mereka. Orang bodoh di keluarga ini. Tidak hanya merusak ulang tahun ayah tua kita yang ke-80, tapi juga merusak lukisan dan kaligrafi favoritnya. Bukankah kamu sudah selesai semuanya? Bagus, aku memang shopping sister. Kalian hari ini telah merusak ulang tahun ayahku yang ke-80. Kakak, harus beri penjelasan padaku. Aduh, hahaha. Semua ini adalah salah paham, salah paham. Hahaha. Salah paham. Tadi saat kamu memukul ayahku dan anak perempuanku, kenapa kamu tidak bilang salah paham? Nah, semua yang terjadi selanjutnya adalah kebohongan. Kalian semua kan suka memukul. Ayo, putuskan urat tangan mereka. Biar mereka ingat sedikit. Hahaha. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Hai Ye. Saya adalah elit kembali dari luar negeri. Saya punya kartu hijau. Bisakah kamu jangan pukul aku? Kura-kura laut itu nggak ada apa-apanya. Saya, Hai Ye, tidak tahu apa-apa. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga pernah menasihati mereka. Kakek Hai. Aduh, saya adalah Liu dari keluarga Liu di Donghai. Pergi. Sudah kubilang padamu, keluarga Liu. Keluarga Liu di mata saya, Yao Zhenhai. Tidak ada artinya sama sekali. Hanya serangga busuk yang bisa dipatahkan dengan mudah. Tidak layak berbicara dengan saya. Ayo, pukul saya. Pukul saya. Jangan pukul suami saya. Jangan pukul aku. Aku adalah penyu laut. Berhenti, jangan pukul. Aku adalah penyu laut. Bagaimana? Kamu kenal dengan Ye Laodi? Baik, tunggu sebentar, Ye Laodi juga akan datang ke sini. Aku beritahu dulu, jangan sampai kamu berbohong padaku. Kalau aku tahu kalian berani menipu aku. Hancurkan kalian menjadi potongan kecil untuk anjing. Dia sendiri yang menyebabkan masalah. Tentu dia yang harus bertanggung jawab. Ye Feng, akhirnya kamu muncul juga. Kamu yang menyutradarai dan memainkannya sendiri. Adegan pahlawan menyelamatkan gadis ini. Kamu benar-benar bermaksud Menyutradarai dan memainkannya sendiri. Pahlawan menyelamatkan gadis. kamu bekerja sama dengan mereka membuat jebakan ini, agar mereka bisa menyakiti aku, kemudian muncul di saat-saat penting. Hanya untuk membuatku terburu-buru. Kesalahan bodoh sepertimu. Aku sudah melihatnya dengan jelas. Ye Feng, kita Liu memiliki sifat yang langsung. Apa yang kau lakukan ini hanya akan membuat orang merendahkanmu. Ye Feng, hari ini kau membuat keluarga Liu kehilangan muka. Kau harus memberi kami penjelasan. Aku tidak. Kamu tidak akan pernah bertemu dengan Yaner dari keluarga kami. Ye Feng, urusanmu hari ini memang terlalu berlebihan. Kalian benar-benar bukan satu keluarga kalau tidak saling masuk rumah. Aku benar-benar tidak mengerti. Dari mana keberanian kalian memerintah dan mengatur aku? Ye Feng, aku saat ini tidak punya mood bermain permainan kejar-kejaran seperti ini denganmu. Duan, sekarang kamu segera selesaikan urusan Ye Hai.
Langsung saja. Tuan Hai, dia adalah pemilik hotel ini. Ada apa? Datang padanya saja. Benar, 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 Tuan Hai. Ini adalah calon menantu saya di masa depan. Kamu mau ngomong sembarangan. Cukup hubungi dia saja. Kami sama sekali tidak punya keluhan. Sama sekali tidak. Keluarga Liu, kalian benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Ye Feng, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentang orang tua saya? Kalau bukan karena kamu menyewakan Long Tengkong, bagaimana bisa sampai terjadi begitu banyak masalah? Segera minta maaf kepada ayah saya. Lalu selesaikan pembayaran uang Hai Ye. Jangan biarkan aku di depan kerabatku ini. Ruyan, tolong katakan sesuatu yang baik. Kita masih perlu Ye Feng bayar uang, kan? Diamlah, Liu Ruyan. Kapan kita perlu merendahkan diri di depan pria? Aku tidak pernah setuju dengan kalian. Memberikan ruang longteng kepada kalian. Kalian sendiri yang masuk dan makan minum gratis. Dan merusak lukisan berharga. Apa yang harus aku bayar untuk kalian? Hotel ini milikmu, Ye Feng, kan? Kalau begitu, kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak bisa membiarkan Ruyan menanggung kesalahanmu. Kamu kan seorang pria besar. Masih mau bikin ayahku, ibu saya ikut menderita ya. Kalau ini tersebar, wajah kita mau ditaruh di mana? Segera bayar ganti rugi. Jangan sampai saya terlibat. Liu Ruyan di mana? Kamu benar-benar tebal muka ya? Hai Ye, kamu lihat tidak? Dia menolak untuk membayar. Marahnya buat apa? Kamu saja yang serang dia. Saya perlu diajari cara bekerja. Kamu apa sih? Udah bilang kalau ada urusan cari dia. Kenapa kamu malah menghalangi? Kamu benar-benar berdiri minta uangnya. Aku, Yao Zhenhai, sudah keliling dunia bertahun-tahun. Baru kali ini aku lihat orang meminta dengan begitu percaya diri. Aduh kami. Aduh. Aduh. Anak tidak diajari, ayah yang bersalah. Kamu tidak mengerti prinsip ini, ya? Liu Jianan, kamu bisa membesarkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini. Kamu juga bukan orang baik-baik. Penyebab semua masalah adalah Ye Feng. Kamu seharusnya memukulnya. Ye Feng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu memberi kompensasi kepada Hai Ye. Aku bisa membiarkanmu menggunakan aku lagi. Kalau tidak begitu, aku seumur hidup ini tidak akan peduli padamu. Aku sangat menginginkannya. Jadi aku berharap mulai sekarang, kamu jangan lagi peduli padaku. Dan urusan keluarga Liu kalian. Mulai sekarang berhubungan dengan aku. Ye Feng, kamu mau apa? Yu Yan kan cuma tidak menonton film bersamamu. Sebagai pria, hanya segitu kapasitasmu. Aku merendahkanmu. Ye Feng tidak menyangka. Cintamu padaku begitu dangkal. Apa yang kau berikan harus mendapatkan balasan. Kau hanyalah seorang pedagang licik yang selalu berhasil. Pedagang licik Liu Yan. Kalung yang kau kenakan di lehermu. Jam tangan Bulgari NU. Gaun Chanel yang kau pakai. Dan tas Hermes NU. Mana yang bukan saya beli? Villa yang kalian tinggal di keluarga Liu. Rolls Royce yang dipakai. Mana yang tidak menggunakan uang saya? Kamu menggunakan uang saya untuk bersenang-senang. Sekarang malah membalikkan keadaan. Liu Ye, kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya bilang, adik Ye, bagaimana bisa tertarik pada wanita beracun sepertimu? Terpedaya olehmu. Kakak sepupu, sejak kamu sudah melihat dengan jelas. Ini wajah asli dari wanita jahat ini. Hai Yan. Saya tidak ada hubungan dengan mereka. Mereka menghancurkan pesta ulang tahun ayah Anda. Anda seharusnya menghukum mereka sesuai keinginan. Ye Feng, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Apa kamu tidak takut kehilangan saya sepenuhnya? Ye Feng, apakah kamu masih seorang pria? Ketika ada masalah, kamu langsung lepaskan. Apakah kamu tidak punya rasa tanggung jawab? Ah, jangan begitu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Apa tanggung jawabku? Bukankah kamu menyukainya? Kamu seharusnya berdiri dan bertanggung jawab untuknya. Karena ya adik sudah bilang begitu, panggil orangnya. Tadi kamu tidak bilang kalau ayahku adalah pencuri. Baiklah, bawa orang yang tidak tahu diri ini pergi. Patahkan kedua kakinya. Patahkan kedua kakinya. Jangan, Hai Ge bukan begitu. Hai Ye, saya tahu saya salah. Hai Ye, saya terlalu banyak bicara. Saya pantas mati, berikan saya satu kesempatan. Orang besar tidak menghitung kesalahan orang kecil. Beri saya sedikit kesempatan, ya. Tadi kamu tidak begitu gagah. Sekarang tahu cara meminta ampun. Berani mengganggu keluarga Yao saya. Baiklah, hari ini saya akan membuatmu tahu. Akibat mengganggu Yao Zhenhai itu seperti apa. Ayo, pukul saya. Meskipun kehidupan tidak pasti. Biarkan dia kali ini. Kau ngapain bengong? Bantu aku, jangan seperti Asap. Hahaha, Asap, tolong aku. Aku ini elit yang pulang dari luar negeri. Aku masih punya masa depan yang cerah. Kalau tidak, hidupku akan hancur. Aku tidak bisa jadi cacat. Hubunganku baik dengan Ye Feng. Dia akan membantumu. Kau cepat minta tolong padanya. Ye Feng, asal kau buka mulut. Bantu Ming Xuan minta sekali ini untukku. Aku bisa tidak memarahimu lagi. Kita akan seperti dulu lagi. Dia yang mencarinya sendiri. Hai Ye, kenapa aku harus membantumu? Liu Ye, kau tidak berpikir. Aku akan melakukan ini. Hanya untuk uangmu yang penuh kepalsuan itu. Ye Feng, aku tahu. Bukankah kamu selalu menginginkan tubuhku? Asalkan kamu menyelesaikan urusan ini.
Aku bisa paksa-paksakan tidur bersamamu. Tapi harus kukatakan dari awal. Kamu harus menaruh saham grup YMU atas namaku. Lalu, setiap bulan, aku akan memberimu uang saku 3.000 yuan. Liu Ye, apa kamu sudah gila? Kamu pikir semua pria di dunia ini berputar di sekelilingmu? Atau apakah kamu berpikir, aku, Ye Feng, terukir dengan kata rendah tahu di dahi, masih berani meminta saham grup Ye dariku? Mimpi siang bolong, ya? Ye Feng, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu padaku? Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Apakah aku melakukannya demi uang? Saya mencari rasa aman. Saya hanya tidak ingin terus seperti sekarang. Dihina olehmu dengan uang. Mengerti? Yaitu, anak kita, Yan Er, juga demi kebaikanmu. Bilang padamu agar tidak mengabaikan kebaikan. Ye Feng, saya melihat semua kebaikanmu terhadap Ruyan. Ruyan sudah memberimu jalan keluar. Cepatlah setujui dia. Kesempatan yang aku berikan padamu. Meskipun kamu mengancamku. Tapi, selama kamu patuh, aku bisa melakukannya. Tidak mempermasalahkan, tidak marah. Kalian semua ini tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ayam sudah aku serahkan padamu. Ruyan, tenangkan dirimu sedikit. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap egois. Segera minta maaf padanya. Coba buat dia mengalah sedikit. Ye Xiao, tenang dulu. Kamu baik banget sama Ruyan. Kami semua yang melihatnya. Bagaimana mungkin bilang tidak mencintai lalu langsung tidak mencintai? Ye Feng sudah melakukan begitu banyak untuk aku. Itu pasti bukan. Dia pasti sedang marah hati. Asal aku sedikit menunjukkan kelemahan, dia pasti akan kembali menjilatku. Ye Feng, aku tadi bicara agak keras. Tapi aku itu lagi emosi, kan? Kita baik-baik bicara. Jangan marah dulu. Cukup, Liu Ye. Aku ulang lagi. Dulu aku buta mata. Hingga aku tertipu olehmu, si tikus putih. Sekarang aku hanya berharap aku tidak akan pernah melihat wajahmu yang menjijikan itu. Begitu. Hai Ye. Saya tidak ada hubungan dengan kelompok ini. Mereka menghancurkan pesta ulang tahun ke-80 ayah Anda. Anda ingin bagaimana? Semua terserah keputusan Anda. Saya, Ye Feng, tidak akan berkata dua kali. Ye Feng, apakah kamu tega melihat saya disakiti oleh mereka? Semua ini adalah penghancuran diri sendiri. Jangan bunuh Sepertinya, saudara Ye, benar-benar sudah terjebak dalam cermin. Oh. Kalau begitu, kita harus menghitung utang di antara kita. Harus dihitung dengan baik. Mari kita temui dia. Harus dihitung dengan baik. Hai Ye, mari bicara dengan baik, mari bicara dengan baik ya. Iya, Tuan Hai, dengarkan penjelasanku. Baik, biarkan mereka mengingat pelajaran hari ini. Hahaha. Berhenti memukul. Punggungku. Punggungku mau patah. Jangan pukul, aku cari makan dari wajahku. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Aku tahu itu salah, aku tahu itu salah. Jangan pukul lagi. Aku tahu itu salah, aku tahu itu salah. Jangan pukul lagi. Baiklah, baiklah. Sudahlah. Kalian semua dengarkan baik-baik. Semua kerugian di pesta ulang tahun hari ini, termasuk minuman, dan lukisan 8 kuda karya Su Beihong. Total harga 30 juta. Saya memberi kalian 3 hari waktu. Setelah 3 hari, harus sampai di hadapan saya tanpa kurang 1 sen pun. Jangan berpikir. Di seluruh Tiongkok, orang yang saya, Yao Zhenhai, cari, belum ada yang tidak bisa ditemukan. Jika kalian berani melarikan diri, saya akan membuat kalian menderita 10 kali lipat dari hari ini. Jika tidak percaya, silakan coba. Saya akan membuat kalian tahu apa itu. Bertahan hidup tak mungkin. Mati pun tak bisa. Bilang saja. Jangan berisik saat bicara. Cepat, tolong selamatkan aku. Sialan, Ju Shenhai. 30 juta itu. Hanya untuk menghancurkan tulang belulang keluarga kita. Semua hancur. Dia juga tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Hidup seperti ini sudah tidak mungkin lagi. Haha, MA. Aduh, diamlah. Cuma tahu menangis. Menangis bisa menghasilkan uang. Lebih baik cari cara. Cari cara? Cara apa? Itu kan 30 juta. Kecuali dia bisa menjatuhkan uang dari langit. Kalau tidak, dari mana bisa dapat uang sebanyak itu? Semua salahku. Kalau bukan karena aku menyakiti Ye Feng, segala sesuatu tidak akan berubah seperti ini. Seperti asap, tidak salah kamu. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan Ye Feng. Hahaha. Tuan Liu. Sudah lama tidak bertemu ya? Kamu. Kalian mau melakukan apa? Tuan Liu, jangan begitu tegang. Kita semua adalah orang beradab, kan? Iya kan, Tuan Liu? Kalau saya tidak salah ingat, hari ini sudah hari ketiga, kan? Iya. Hai Ye. Tolong beri kami beberapa hari lagi, ya. 30 juta ini benar-benar terlalu banyak.
Saya lihat kalian sama sekali tidak menganggap Yao Zihai ini penting, ya? Ayo, pukul dia. Pukul dia. Aduh, 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 jangan dipukul, jangan dipukul. Aduh, punggungku, hahaha. Aduh, aduh. Ya, Tanganmu terlalu keras. Kali ini, Bos Liu, semangat ya. Yao Zhenghai. Bahkan kelinci yang terdesak bisa menggigit. Kalian terlalu kejam. Mengapa Bos Liu berkata seperti itu? Jangan lupa ya. Akulah yang menjadi korban. Aku datang. Hanya ingin mengambil barang milikku sendiri. Kenapa jadi aku yang disalahkan terlalu berlebihan? HMPH. Tuan Liu sepertinya tidak membiarkanmu belajar sesuatu. Aku benar-benar tidak mengerti urusannya. Hei. Jangan, jangan, hai ye. Besok pagi aku akan mengantarkan uang ke tanganmu. Ayah, dari mana uang di rumah kita? Hai ye. Besok saya akan mengantarkan uang tepat waktu ke tanganmu. Tolong beri kami sedikit muka, keluarga Liu. Haha, Liu Zong. Begitulah seharusnya. Pepatah lama itu bagaimana ya? Ketika seseorang terdesak ke ujung, selalu ada kemungkinan tak terbatas yang muncul. Hahaha, Liu Zong. Besok harus tepat waktu ya. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Ah. Hahaha. Ayo pergi. Pak, dari mana keluarga kita bisa mendapatkan 30 juta? Ruyun. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Liu kita. Hanya kamu. Apa? Sayang, maksudmu adalah... Waktu itu, Zhang Zong datang ke rumah kita. Dia bilang dia baru saja meninggal bulan lalu. Istriku, dia bilang jika kamu mau menikah dengannya, dia akan memberikan kita 50 juta sebagai mahar. Iya, ayahmu memang benar. Zhang Zong itu seorang pengusaha tambang. Kekayaannya puluhan miliar loh. 30 juta itu hanya sepele. Asal kamu mengangguk dan bilang mau menikah dengannya, 30 juta itu pasti akan menggantikan kita. Mungkin saja, bisa jadi dia akan berinvestasi di keluarga kita. Benar kan? Hahaha. Tidak mungkin. Itu Paman Yo. Usianya bahkan lebih tua dari ayah. Kamu tidak membiarkan aku menikah dengannya. Kalian semua gila ya? Ini tidak bisa diterima. Aku bahkan tidak mengganggu Liu Ruyan. Mungkin dia akan dimakan oleh seorang pria tua. Bibi, aku rasa ini tidak tepat. Ruyun telah berkorban sebesar ini. Apa bedanya dengan menjual anak perempuan? Kalau tidak menjual dia, mau menjualmu. Kalau kamu punya kemampuan, bayar utang 30 juta yuan saja. Ngomong sambil berdiri saja tidak merasa malu. Bibi Ruyun adalah putri kandungmu. Dengan begitu, dia akan kehilangan segalanya seumur hidupnya. Hah? Kalau bukan karena kamu pamer dan merobek lukisan rusak itu, apakah akan menimbulkan masalah sebesar ini? Sekarang malah kamu berpura-pura jadi orang baik. Pergi, cepat pergi dari keluarga Liu kami. Melihatmu saja sudah bikin jengkel. Bibi. Pergi. Liu Xia. Tunggu saja. Aku tidak akan menikah. Aku lebih baik mati daripada menikahi sampah itu. Tidak mau menikah. Kalau berani, suruh Ye Feng terus menjilatmu. Suruh dia keluarkan 30 juta ini. Dia bukan yang paling mendengarkanmu. Sudah tidak ada gunanya. Dia sudah ada wanita lain di sampingnya. Sudah. Dia sudah. HMPH. Anakku, pria ini adalah makhluk yang berpikir dengan bagian bawahnya. Kamu, rendahkan sedikit sikapmu dan lebih aktif. Sebagai kapten, sedikit lebih seksi. Menangislah di depannya, minta sedikit. Kalau hatinya lembut, bukankah dia pasti setuju denganmu? Maksudmu aku harus menggoda dia? Iya, benar. Yang Ye Feng mengejarmu selama ini. Dia terhadapmu. Pasti tidak benar-benar kehilangan perasaan. Kalau kamu berinisiatif menyerah, dia pasti tidak akan bisa menahan diri. Tapi dia sudah punya pacar, jadi tetap akan. Percaya pria paling tahu pria. Dia pasti tidak akan menyerah. Daging yang ada di mulut. Apalagi kamu sudah mengenalnya begitu lama. Pacarnya baru berapa lama mengenalnya? Kamu punya keunggulan besar. Daripada memberi bos Chang dingin, lebih baik. Setidaknya dia dulu benar-benar baik padaku. Penampilannya juga tampan. Aku juga tidak sepenuhnya tidak suka padanya. Bagaimana aku bisa yakin? Kamu tidak akan pergi. Kenapa kamu suka penipuan? Biarkan aku menjalani ini. Cara ini. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu tidak akan pergi? Liu Ruyan. Bukan. Kamu bagaimana bisa naik ke sini? Orang lain tahu kesalahan. Dulu aku yang salah. Aku terlalu manja. Sifatku. Ini aku.
yang telah mengecewakanmu. Dengan sepenuh hati. Yang tulus. Lihatlah. Aku mengenakan stoking hitam yang paling kau suka. Bukankah kau menginginkanku? Malam ini, aku sudah menjadi milikmu. Katakan, apa tujuanmu mencariku? Ye Feng, 30 juta bagi kamu. Hanyalah hal kecil. Asalkan kamu membantuku melewati masa sulit ini. Aku akan jadi milikmu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa saja. Kamu hanya perlu membuka mulutmu. Dan ingin aku, Ye Feng, mengeluarkan 30 juta. Liu Ruyan, apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Ye Feng, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku rasa kamu bukan tahu salahmu. Tapi tahu kamu sudah terdesak. Keluarga Liu kalian hidup atau mati. Apa urusannya dengan aku? Ye Feng, aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Kalau kamu tidak membantuku, orang tuaku akan menikahkanku dengan Zhang Jia. Apa tidak? Kamu tega melihatku menikah dengan wanita seperti itu, menjadi suaminya. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. 3. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Liu Yan, di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar tulus padamu. Tapi aku berakhir dengan kehilangan segalanya. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua yang terjadi pada Ruyan sekarang adalah pilihanmu sendiri. Kau sendiri yang mendorong dirimu ke keadaan saat ini. Ayah, aku tahu aku salah sebelumnya. Aku benar-benar tahu. Aku tidak ingin menikah dengan Zhang Zong. Suamiku. Tolonglah. Bantu aku. Lihat, kita mulai lagi, oke? Nah, ketika kamu mempermainkan aku seperti orang bodoh, dan menginjak hati tulusku, sampai hancur di tanah. Apakah kamu pernah berpikir, bahwa kamu juga menghancurkan kehidupan orang lain? Sekarang giliranmu sendiri. Kamu tidak bisa menerimanya. Ye Feng, aku benar-benar tahu aku salah. Aku bersedia memberikan segalanya untuk memperbaiki kesalahanmu. Asalkan kamu mau membantuku sekali lagi. Pergilah. Kakak ipar, aku mohon padamu. Tolong jangan bersikap sekejam ini padaku. Bagaimana? Kejam seperti asap. Semua ini adalah pilihanmu sendiri. Buah pahit ini hanya bisa kamu telan sendiri. Mengenai siapa yang akan kamu nikahi, itu adalah urusan keluarga kalian. Halo Ming Xuan. Bukankah kamu bilang, rumahmu di luar negeri, memiliki aset puluhan miliar? Bisakah kamu keluarkan dulu untuk Pahai? Aduh Ruyan. Uangku itu, semua disimpan di terus luar negeri. Proses pencairannya sangat rumit. Harus membuat janji beberapa bulan sebelumnya. 3 juta tidak bisa dicairkan sama sekali. Tapi kamu bukan bilang kamu. Jangan buru-buru. Aku masih punya cara. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Lihat kontraknya dulu semuanya. Kalau tidak ada masalah, kita lakukan penandatanganan kontrak dalam 10 menit, oke? Ming Xuan, demi hati-hati. Kali ini, kami berhasil mendapatkan investasi minimal 50 juta. Sekarang, kami tidak hanya bisa melunasi 30 juta dari Zenhai minggu lalu, tapi juga bisa menyelamatkan kelompok Liu yang sedang terancam. Yisuan juga harus berterima kasih padamu, karena kamu yang menghubungkan dan memberiku kesempatan ini. Senang bisa membantumu. Nama baik grup Y ini benar-benar bagus. Gunakanlah. Saya hanya sembarangan mengirimkan sebuah pesan, mengatakan bahwa ada tanda tangan dari Ye Feng. Para tokoh besar ini semua berbondong-bondong datang. Saya pasti akan membuat semua orang lihat. Bahkan tanpa Ye Feng, saya Liu Ru yang juga bisa melunasi utang. Bahkan menyelamatkan orang lain. Proyek ini, Tuan LV. Apa pendapatmu? Penglihatan Tuan Ye selalu bagus. Karena proyek ini dipimpin olehnya, maka tingkat pengembaliannya pasti tidak salah. Saya ikut berinvestasi di zaman sekarang ini. Proyek dengan tingkat pengembalian sebanyak ini tidaklah banyak, saya memutuskan untuk berinvestasi lagi 5 juta.
Semua orang seharusnya tidak ada masalah, kan? Prospek proyekmu sangat bagus. Kami dari grup Chen ikut berinvestasi. Saya dari grup Li juga berinvestasi. Kelompok Wang juga ikut berinvestasi. Hahaha. Ayo, semua, berinvestasi saja. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian. Kami pasti tidak akan mengecewakan. Membuat proyek ini menjadi panutan di industri. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Liu, jangan ragu. Kami juga percaya pada prospek proyek ini. Lebih yakin lagi dengan mata penglihatan Tuan Ye. Semoga kerja sama kita sukses. Nona Liu, hari ini adalah acara yang sangat penting. Mengapa Tuan Ye belum datang? Iya, benar. Nona Liu, mengapa tidak melihat Tuan Ye? Tuan Ye yang mana? Tuan Ye Feng Ye, maksudmu? Bukankah proyek ini dipimpin olehnya? Kami semua sudah menerima kabar. Grup Ye sangat optimis dengan proyek ini. Mengapa dia tidak datang? Li Xuan, ini bagaimana? Bukankah kamu bilang kamu yang memimpin? Menerima orang-orang ini. Hahaha. YZNG, hari ini dia ada sebuah konferensi internasional yang sangat penting. Sungguh tidak bisa menyempatkan waktu. Jadi dia memberikan kuasa penuh kepada saya dan Ruyan untuk menandatangani kontrak. Hahaha. Memberikan kuasa itu, kami sama sekali tidak menerima. Grup Y, atau konfirmasi dari Yesong. Sama sekali. Meskipun ada pertemuan penting. Masalah sebesar ini, setidaknya harus ada informasi yang dikirim. Atau surat kuasa yang dikirimkan. Ini. Direktur Li, Direktur Chen. Dengarkan saya menjelaskan kepada kalian ya. Apa Ming Xuan memang selalu menipu aku? Tidak mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ming Xuan? Kamu jelaskan dengan jelas kepada kami semua. Semua orang. Begini. Proyek ini memang benar terkait dengan grup Y. Ini tidak ada hubungannya. Ini benar-benar absurd. Kalian berani mengibarkan bendera grup Y. Untuk menipu dan menipu orang. Kalian ini kan penipuan bisnis. Keluarga Zhang, kalian mempermainkan saya. Berani-beraninya kalian menjual daging anjing dengan label daging kambing. Hebat sekali, grup Y yang memimpin. Hampir saja kita semua jadi korban. Saya mundur dari proyek ini. Mundur, mundur. Mundur, harus mundur. Teman-teman, harap tenang sebentar. Perkenalan diri dulu. Saya Zhang Mingxuan. Ini adalah lulusan Harvard yang cerdas. Saya jamin kepada kalian, produk kami pasti akan lebih baik daripada yang dibuat oleh grup Y. Silakan. Kalian tidak perlu khawatir. Ya, tolong percayalah kepada kami. Percayalah kalian bisa melakukan lebih baik daripada Y. Tanpa merek terkenal Y. Apa yang bisa kalian lakukan dengan keluarga Liu yang hampir bangkrut? Apa proyek baik yang bisa kalian buat? Silakan tenang saja. Kualitas produk kami sama dengan grup Y. Dan kami menjamin kepada kalian, harga kami akan lebih rendah 30%. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari kerjasama ini. Iya, Pak Li, silakan tenang. Kita akan sering bekerja sama, kan? Dua orang bodoh. Kami setuju untuk bekerja sama. Yang kami perhatikan adalah produk dari grup Y dan reputasinya. Bukan barang-barang sampah kalian ini. Yang kami cari adalah nama besar dari grup Y yang terkenal. Dan produk mereka yang benar-benar berkualitas. Sedangkan kalian cuma besi tua. Tak pantas membuat kami melirik lebih lama. Benar, kami hanya akan berbisnis dengan grup Y. Kalau kamu tidak punya niat dan kekuatan, jangan menipu kami agar menandatangani kontrak. Saya bilang, tidak ada kemungkinan untuk bekerja sama. Batalkan. Batalkan, batalkan, batalkan. Harus dibatalkan, bukan? Kenapa, teman-teman? Produk kami sama seperti di pasar malam. Bahkan harganya lebih murah. Kenapa kalian tidak mau bekerja sama dengan kami? Ya, kami masih bisa. Kami akan memberi diskon lagi. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kami juga bisa membagikan dividen kepada kalian. Siapa yang peduli dengan dividen kalian? Kelompok Liu kalian. Hanya karena produk bermasalah. Baru bangkrut. Sekarang menjual produk kepada kami. Bukankah ini jelas memperlakukan kami seperti orang bodoh? Bukan begitu, Pak Wang. Produk kami sendiri. Tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja umur baterainya sedikit lebih pendek. Tapi komponen lainnya. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi umur baterainya lebih pendek. Konsumen mengganti baterai. Bukankah kita bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan? Mengganti baterai. Dapatkan keuntungan lagi. Iya, umur baterainya pendek. Konsumen perlu sering mengganti baterai. Produk ini bisa membuat kita mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bukankah itu bukan hal yang baik? Hahaha. Dengarkan kamu dengarkan. Apakah ini terdengar seperti manusia? Untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dengan sengaja memproduksi barang berkualitas rendah. Menganggap konsumen seperti sayuran yang dipanen. Kalian menganggap kami apa? Apakah kami pedagang curang yang menipu? Saya. Hati wanita paling jahat. Bahkan uang yang tidak berperasaan seperti ini masih berani dihasilkan. Kami hampir terjebak dalam rencanamu. Ya ampun. Kalian Liu benar-benar sengaja memproduksi barang cacat. Hati kalian terlalu gelap, bukan? Kalian mengenal orang, tapi tidak mengenal hati.
Cara menghasilkan uang ini terlalu kotor. Xiao Liu segera menghubungkan grup Liu kalian, serta perusahaan-perusahaan terkait mereka. Masukkan mereka ke dalam daftar hitam permanen grup kami. Mulai sekarang dilarang sama sekali bekerja sama dengan perusahaan yang sama sekali tidak bermoral secara bisnis. Perusahaan yang menipu dan menipu. Dalam bentuk apapun, tidak boleh ada kerjasama. Tidak satupun skru pun boleh masuk ke dalam mereka. Ngerti belum? Baik, Pak Li. Grup Wang juga sama. Selamanya blacklist kalian, Liu. Tidak akan pernah bekerja sama, itu urusan saya. Harus membuatnya benar-benar menghilang dari industri. Kalian, aku mohon kalian, jangan memblacklist keluarga Liu kami. Keluarga Liu kami masih punya harapan. Ming Xuan, cepat pikirkan cara. Kalau kita di blacklist oleh seluruh industri, kita tidak akan punya kesempatan untuk bangkit. Apa yang bisa aku lakukan? Seandainya bukan karena kamu diam-diam meminjam nama baik Ye Feng, kami melakukan proyek kami dengan jujur. Meskipun prosesnya mungkin terlihat jelek, tapi kami tidak sampai diblokir oleh seluruh industri. Semua ini ide burukmu. Kau menyalahkanku ya? Kalau bukan karena kalian memproduksi barang yang tidak jujur, bagaimana mungkin mereka akan memblokir keluarga Liu? Aku ingat sekarang. Kau kan Zhang Mingxuan dari keluarga Zhang. Beberapa tahun yang lalu, bukankah kau karena berutang masuk dalam daftar orang yang tidak dapat dipercaya di pengadilan? Bukankah itu jadi orang yang tidak bertanggung jawab? Apa? Aku ingat sekarang. Kamu itu yang dari keluarga Zhang. Anak yang bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah, kan? Aku ingat setelah keluarga Zhang bangkrut. Bagaimana? Sekarang pakai kacamata di sini berpura-pura mati. Hahaha, Zhang Misue. Apa yang dia katakan itu benar. Keluarga sudah bangkrut sejak lama. Hah, kamu sama sekali bukan anak orang kaya. Juga bukan orang yang pulang dari luar negeri. Kamu terus-menerus berbohong padaku. Kamu dari awal sampai akhir berbohong padaku. Benar, aku berbohong padamu. Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa bukan kamu? Kalau bukan karena kamu melepaskan Ye Feng, sang penyokong, bagaimana rencanaku bisa gagal? Aku bisa sampai di titik ini. Semua karena kamu yang tidak berguna ini, yang menyebabkan ini. Aduh. Nona Liu ini benar-benar buta dan tuli. Meninggalkan tuannya, sebuah pohon kekayaan yang begitu besar. Kamu tidak mau Memegang sesuatu yang tidak berharga seperti ini. Kamu masih menganggapnya sebagai mutiara, ya? Hahaha. Li Song, saya hanya ingin bertanya satu hal. Mengapa dulu kamu mau menerima perusahaan kami? Mengapa kamu begitu ramah kepada kami? Mengapa sekarang kamu menolak saya? Kenapa? Karena dulu ada Ye Zong. Mendengar kalian dari keluarga Liu berbicara. Kami datang karena nama baik Ye Zong. Baru saja bekerja sama dengan keluarga Liu. Sekarang tidak ada lagi, Tuan Ye. Kamu pikir seluruh Donghai Siapa yang masih mau melihat keluarga Liu? Nona Liu, saya sarankan. Lebih baik kamu minta tolong kepada Tuan Ye. Jika dia masih mengingat masa lalu, mungkin dia akan berbicara. Mungkin keluarga Liu masih punya harapan. Kita pergi, membuang waktu bukan? Tuan Wang, Tuan Li, Tuan Chen, kalian. Seperti asap. Dengarkan aku menjelaskan. Pergi sana. Ye Feng, semua ini karena kamu. Karena kamu, aku akan membiarkanmu pergi. Tuan Ye. Uang yang pernah Anda habiskan untuk Liu Ruyan sudah sepenuhnya dikembalikan. Dengar-dengar, keluarga Liu sudah kacau balau. Itu Liu Jianan ingin memaksa Liu Ruyan menikah dengan Huang Zong. Liu Ruyan tidak mau dan melarikan diri secara diam-diam. Oh ya, sejak Zhang Mingxuan meminjam namamu untuk mengadakan konferensi investasi. Setelah gagal, dia menghilang tanpa jejak. Mengerti? Ada apa dengan Yun Xiang? Yun Xiang, panggilan ini sangat akrab ya. Chen Mingxuan, kamu mau apa? Di mana Kuo Yun Xiang? Aku harus melakukan apa? Kuo Yun Xiang sekarang ada di tanganku. Oh benar, nenekmu yang mati itu juga ada. Kalau tidak mau mereka celaka, cepat datang. Aku hanya memberimu. Zhang Mingxuan, kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut mereka, aku akan membuatmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Cepat putus. Berdiri di situ. Bu, dokter, Anda tidak apa-apa. Chen Lixia, lepaskan mereka. Apapun yang terjadi, hadapi saya, haha. Hahaha. Saya sudah berjuang. Saya ingin Anda melihat ini. Keluarga Anda satu persatu akan mati di depan Anda. Saya ingin Anda merasakan hal yang paling menyakitkan di dunia. Haha. Haha.
Sumei-sen, asal kamu bisa menjatuhkan mereka. Apapun yang kamu mau, aku bisa berikan. Selesai, kan? Semua karena kamu. Kamu yang membuatku kehilangan segalanya. Kamu yang membuat semua orang. Semua orang membenciku. Semua orang membenciku. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Katakanlah. Aku yang pertama membunuh perempuan ini. Lebih baik bunuh wanita tua ini dulu. Hahaha. Berhenti. Masih mau masuk? Aku akan tembak kamu. Asal kamu letakkan senjatamu. Aku bisa mengirimmu ke luar negeri. Aku bisa memberimu banyak uang lagi. Supaya kamu bisa pergi jauh, bagaimana? Kau bicara sangat menggoda, Ye Feng. Tapi aku tidak ingin seperti itu. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika hati mati di depanmu. Itu baru seru. Ye Feng. Kalau langsung dibunuh. Itu tidak ada artinya. Ye Feng, mari kita main permainan. Kamu mau main apa? SSST, dengarkan saya menjelaskan aturan permainan. Kamu bilang kamu ingin dia hidup, kan? Tetap ingin dia hidup. Tapi hanya bisa memilih satu. Aku bunuh satu. Sisanya kamu. Kamu bisa bawa Chen Ningsuan dengan aman. Apa kamu masih bisa disebut pria? Kalau berani, bunuh aku dulu. Bunuh kamu. Hahaha. Sulit memilih, kan? Aku bantu kamu. Hahaha Ye Feng. Tante itu penting. Kau bawa tante pergi saja. Bodoh, aku sudah sepuh seperti ini. Aku sudah cukup hidup. Asalkan kau bisa hidup baik dengan Xiao Feng. Mati pun tidak masalah. Kau ini anak durhaka. Jika kau memilih aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan setelah mati. Tante. Kau dan Ye Feng adalah keluarga. Memilihmu adalah keputusan yang tepat. Aduh, hahaha. Aduh, ini terlalu mengharukan, hahaha. Aku tidak akan menangis. Kalau aku juga sulit memilih, Ye Feng. Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Berikan tanganmu padaku. Apapun yang kau katakan sekarang masih bisa. Kau masih bisa berhenti sekarang. Kau itu siapa sih? Sampai-sampai berani memerintahku. Aku hanya melihatmu karena sedikit kecantikanmu. Karena penampilanmu. Orang seperti kamu, aku bahkan tidak akan melirik. Kamu. Bagaimana? Sudah memikirkan dengan baik. Aku hanya memberimu 10 detik. Jika waktu habis, jangan hidup lagi. 10, jangan terburu-buru. Jangan emosional. Aku tahu orang yang paling kamu benci adalah aku. Mereka tidak memiliki permusuhan denganmu. Jadi aku akan jadi sandaranmu. Aku berjanji mulai sekarang. Tidak akan ada orang yang akan menuntut tanggung jawabmu. Ada Mingsuan. Aku ada urusan. Berbaliklah, itu jalan yang benar. Kau diam saja. Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada masalah dengan Ye Feng. Apakah aku akan sampai di sini? Bodoh, dan kau juga Ye Feng. Aku datang langkah demi langkah hari ini. Bisa jadi seperti ini. Semua ini adalah hasil perbuatanmu. Kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu hancur. Tidak memilih, ya. Kalau begitu jangan memilih saja. Maaf, Ye, kami datang terlambat. Pertama-tama selamatkan orang. Baik. SHH. Baik. Ikuti saja apa yang kamu katakan. Kamu membuatku terkejut, kenapa kamu? Mengajakku keluar jalan-jalan. Oke. Ayo. Kamu hanya tahu sibuk bekerja sepanjang hari. Tidak ada waktu untuk menemaniku. Malam ini kita makan nasi bebek panggang. Bagaimana? Hanya tahu makan. Kamu. Hihihihihihihihi. Hihihihihi. Hihi.